Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Duduk, Mu Yun perlahan menyadari dalam hatinya. Dia memang telah melangkah ke tingkat pertama dari alam gua roh, dan terlebih lagi, dia telah memperoleh banyak hal. Meskipun dia adalah Raja Peri di kehidupan sebelumnya, keuntungan ini cukup untuk mengejutkan dan memuaskannya. Karena keuntungan ini didapat dari Zhu Xiantu. Dua seni bela diri, diambil dari gua misterius Zhu Xiantu dalam sehari. Mengambil, pada saat dia melangkah ke lapisan pertama dari alam gua roh, Mu Yun hanya berjuang hidupnya sebelum meraih dua seni bela diri ini. Salah satunya adalah seni bela diri misterius, tetapi levelnya tidak diketahui. Jue tubuh Dewa Petir Surgawi. Tianlei Divine Body Jue, namanya terdengar sangat mendominasi, dan cara kultivasinya bahkan lebih mendominasi. Tubuh seniman bela diri 10 kali lipat, secara logis, tubuhnya sangat marah, tetapi menurut seni tubuh Dewa Petir Surgawi, ini baru permulaan. Tubuh fisik adalah dukungan paling kuat bagi prajurit, dan tidak ada akhirnya. Apa yang disebut 10 tubuh fisik bukanlah akhir dari pelatihan fisik seniman bela diri sama sekali, tetapi titik awal. Secara umum, 10 kali lipat ranah tubuh fisik seniman bela diri memiliki kekuatan 50.000 kati, dan di era yang lebih jauh, kekuatan fisik cukup untuk mencapai jutaan kati yang menakutkan, dan kekuatan pukulan dapat menghancurkan 1000 kati. Gunung setinggi meter. Poin ini, seniman bela diri ke-10 dari alam gua roh secara alami dapat melakukannya, tetapi perlu mengandalkan kekuatan esensi sejati, daripada kekuatan fisik murni. Ini sangat bagus. Di ranah acu poin spiritual, sambil membuka 10 lubang akupuntur, sambil memperkuat kekuatan fisik, tubuh fisik akan disempurnakan, dan akan terasa nyaman untuk memikirkannya. Di kehidupan sebelumnya, bagi Mu Yun, 1.000.000 kati kekuatan itu mudah, tetapi itu adalah ledakan energi yang nyata. Sekarang, biarkan dia memikirkannya, pukulan sederhana, meledakkan 1.000.000 kekuatan raksasa, itu sangat keren. Namun, seni tubuh Dewa Petir Surgawi dimasukkan ke dalam tubuh dengan guntur surgawi yang asli, dan tubuh ditempa dengan guntur dan kilat, rasanya, ketika Anda memikirkannya, membuat Anda merasa seluruh tubuh meledak. Keterampilan bela diri kedua adalah Wuxin Jianpu. Buku pedang ini sangat sederhana. Benar-benar pantas disebut namanya. Orang yang melukis buku pedang ini tampaknya hanya melakukannya sesuka hati, dan dia tidak punya niat. Di buku pedang ini, hanya ada 4 halaman perkamen kasar dan menguning, dan di 4 halaman, hanya ada 4 gambar sederhana dan eksplosif. Gambar tersebut menggambarkan gambar sederhana dari karakter yang digambar goresan demi goresan. Di sebelahnya, tidak ada penjelasan atau pernyataan. Main dengan mau. Melihat spektrum pedang ini, Mu Yun juga terdiam untuk sementara waktu. Setelah hidup selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat seni bela diri apapun, hanya bergerak, tanpa sepatah kata pun penjelasan. Dan itu masih gambar sederhana. Aku masih tidak percaya, aku masih tidak mengerti keterampilan bela diri kecilmu. Saat itu malam, keluargamu dan bahkan seluruh kota Nanyun, karena kedatangan Mu Yun, arus bawah melonjak, tetapi protagonis yang membuat tenang kota Nanyun bergolak, sedang duduk di dalam ruangan, dengan hati-hati merenungkan apa yang baru saja dia dapatkan. Seni bela diri. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pintu dibuka. King Zi, King Xuang, kalian berdua masuk. Melihat dua penjaga yang berdiri di luar pintu, Mu Yun melambaikan tangannya dan mengangguk. Iya, King Zi dan King Xuang ini adalah dua penjaga pribadi yang dikirim kepadanya oleh ayahnya, keduanya berusia 20-an dan penampilan mereka bahkan lebih baik. Hanya setelah melihat wanita cantik seperti Qin Mengyao, Mu Yun tidak terlalu memikirkan mereka berdua. Patriark muda, apa pesananmu? Aku ingin bertanya padamu, apakah ada gunung yang dalam dan hutan tua di sekitar kota Nanyun? Seperti tempat seperti Gunung Beiyun di kota Beiyun. Patriark kecil Qi, di luar kota Nanyun, terpisah kurang dari puluhan mil, adalah pegunungan terbesar di seluruh kekaisaran Nanyun Pegunungan Poyun. Pegunungan Poyun hampir melintasi seluruh kekaisaran Nanyun dan membentang ribuan mil, di titik terluasnya. Setelah mencapai 1000 mil, berbagai monster dan binatang roh muncul tanpa henti, dan bahkan tidak ada kekurangan binatang roh surgawi. Binatang roh surgawi, binatang iblis sebanding dengan alam ke-10 dari tubuh fisik, sedangkan binatang roh memiliki kebijaksanaan, yang sebanding dengan prajurit dari alam gua spiritual, dan binatang roh langit luar biasa dalam kebijaksanaan, dan tidak berbeda dari binatang buas. Prajurit dari ranah kemampuan ke-10. Bagus sekali, kalau begitu tahukah kamu, di pegunungan Poyun ini, di mana tempat berkumpulnya guntur dan kilat?
Guntur dan kilat adalah kelahiran langit dan bumi, tetapi Muyun tahu bahwa di beberapa tempat, ketika cuaca guntur dan kilat, guntur mengaum dan dapat menyimpan kilat. Dan di beberapa gunung, guntur dan kilat terus-menerus ditangkap, yang sangat aneh. Ya, Lei Yingu, jawab King Zi. King Zi, mendengar jawaban King Zi, King Xuang menatap Tuan Muda, jangan dengarkan omong kosong King Zi. Lei Ying, Muyun memikirkannya, dan berkata, itu dia, kamu bawa aku. Apa? King Xuang tercengang ketika dia mendengar Muyun bertindak tegas. Dia dan King Zi adalah saudara perempuan, dan mereka juga mengerti bahwa Patriark menempatkan mereka di sebelah Patriark Muda, di satu sisi untuk melindungi Patriark Muda, dan di sisi lain, pada kenyataannya, adalah persetujuan bahwa Patriark Muda dapat menikmatinya. Kapan saja, setelah perintah ini diberikan, King Zi, yang merupakan seorang kakak perempuan, selalu merasa tidak puas, tetapi dia tidak dapat melanggar perintah sang Patriark. Apa, jika kamu tidak mendengarkanku, percaya atau tidak, aku akan membawa kedua saudara perempuanmu ke tempat tidur. Kamu berani, apa, menghadapi kata-kata Muyun, King Zi segera menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi King Xuang tersipu dan menundukkan kepalanya. Sepertinya sepasang saudara perempuan ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Muyun berbicara lagi, apakah Lei Yingu? Bawa aku sekarang juga. Melihat perubahan wajah Muyun yang tiba-tiba, King Zi menggigit bibirnya, dan akhirnya mendengus dingin sebelum berjalan di depan dan memimpin. Kelompok 3 meninggalkan peternakan dan menuju ke Gunung Poyun. Sepanjang jalan, King Zi tetap diam, tetapi King Xuang terus berbicara dengan mulut kecilnya. Gadis muda ini baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi basis kultivasinya menakutkan. Keduanya berada di 5 tingkat alam gua roh, dan mereka telah membuka gua Qihai. Hanya satu langkah lagi, mereka adalah tingkat ke-6 dari alam gua roh, dan mereka harus mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Keduanya yatim piatu sejak mereka masih muda, diadopsi oleh Mu Qingyu, dan telah mengasuh mereka, dan mereka tidak pernah diberi tugas apapun. Apa yang tidak diharapkan kedua saudara perempuan itu adalah bahwa tugas pertama adalah membiarkan mereka melindungi Muyun. Yang mengatakan, Mu Qingyu telah merawatku dengan baik. Muyun melengkungkan bibirnya dengan akar rumput di mulutnya. Patriark muda, bagaimana kamu bisa memanggil Patriark seperti itu? Patriark sangat kuat, dan dalam kawanan, semua orang memanggilnya Patriark, dan bahkan tuan muda lainnya dapat memanggil ayah mereka secara pribadi. Potong itu karena mereka bertanya pada Mu Qingyu. Ini ada hubungannya denganku, dan aku akan meninggalkanku saat Mu Qingyu melahirkan. Kenapa aku harus memanggil ayahnya? Tidak ada Patriark, kamu hanya tuan muda dari suku di kota Awan Utara, bos macam apa kamu di sini? King Zi berkata dengan dingin. Muyun tidak marah tentang ini. Kamu benar, aku adalah tuan muda suku. Di mataku, identitas Patriark muda bukanlah kemuliaan, tetapi masalah. Muyun mencibir dan berkata, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kamu mengalahkan kami dan meninggalkan kota Beiyun, diikuti oleh tidak kurang dari 10 orang? Seseorang mengikuti, King Zi mengerutkan kening dan menyapu ke belakang, penuh dengan aura pembunuh. Hei, apa yang kamu lakukan? Muyun melengkungkan bibirnya, jangan khawatir, orang-orang itu tidak berani membunuhku. Mereka hanya ingin melihat seperti apa Patriark muda keluargamu. Mereka hanya mata-mata, biarkan mereka mengikuti. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, King Zi melepaskan tindakan pencegahannya. Memang, tidak ada yang mengira bahwa kepala gembala akan memberikan posisi kepala suku muda kepada Muyun, bajingan yang telah diam selama 10 tahun di kota Beiyun. Oke, ayo pergi, ketika kita sampai di lembah Leiyin, saya pikir mereka masih berani mengikuti. Muyun tersenyum bebas, dan berjalan ke depan. Pegunungan Poyun, seperti namanya, puncak-puncak yang menembus ke langit ada di mana-mana, benar-benar memecah awan ke langit. Dari kejauhan, Muyun melihat kedalaman pegunungan, dan suara guntur bergulir, seolah-olah kekuatan abadi dapat mengatasi bencana. Patriark muda, 10 mil di depan adalah lembah Leiyin. Karena lingkungan geografis dan cuaca, lembah Leiyin bersinar dengan guntur dan kilat sepanjang tahun. Namun, semua binatang roh yang memasuki daerah sekitar lembah Leiyin sudah mati. Kenapa kamu di sini? Tanda tanya petik 2. Kenapa? Mandi. Muyun tersenyum dan berjalan ke depan. Ledakan, bum bum bum. Saat dia terus bergerak maju, suara guntur bergulir, dan suara memekakkan telinga menjadi semakin keras. Dari kejauhan, lembah Leiyin dikelilingi oleh puncak gunung setinggi 100 meter dengan luas sekitar 1 kilometer. Dan di atas lembah Leiyin, serangkaian guntur dan kilat, petir jatuh, dan suaranya memekakkan telinga.
Yang paling mengejutkan adalah bahwa guntur dan kilat itu tampak dalam bentuk yang berbeda dan aneh. Ledakan, sebuah guntur dan kilat menghantam dari ketinggian tinggi, dan suara keras membuat gendang telinga Mu Yun berdengung. Sangat kuat, hanya cocok bagiku untuk berlatih seni tubuh Dewa Petir Surgawi. Melihat guntur dan kilat, Mu Yun sangat gembira. Tanpa menunggu dua Qingzi Qingshuang berbicara, Mu Yun melangkah maju dan datang ke tepi lembah Leiyin. Patriark muda, apa yang ingin dikatakan Qingshuang, tetapi Mu Yun sudah melangkah ke area petir di tepi lembah Leiyin. Ledakan, dalam sekejap mata, guntur dan kilat jatuh dari langit. Namun, di hadapan guntur dan kilat, Mu Yun sudah menjadi seni tubuh Dewa Petir Langit. Guntur dan kilat menyambar, dan tubuh Mu Yun bergetar, dan sensasi kesenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menghantam seluruh tubuhnya. Keren, dalam sekejap, Mu Yun berteriak. Keren, melihat penampilan gila Mu Yun, King Xuang dan King Zi tetap menyingkir. Hahaha, Mu Yun tertawa keras, tanpa diduga, hari ini seni tubuh Dewa Petir sangat luar biasa, sangat keren. Apa yang dipilih Mu Yun hanyalah lokasi terluar dari lembah Leiyin. Surga guntur itu tidak secara langsung memotong tempat ini. Intensitas di sini tepat untuknya berkultivasi. Ledakan, setelah tertawa, guntur dan kilat kedua jatuh ke udara. Keren, Mu Yun berbicara lagi. Dia belum menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia membuat kepulan, dan kulitnya meledak ke atas dan ke bawah di seluruh tubuhnya. Dengan isapan, dia jatuh ke tanah, pakaiannya rusak, dan tubuhnya hangus. Hitam, keren, telur, berbaring di tanah dengan linglung, Mu Yun hampir menangis dari sudut matanya. Intensitas sambaran petir ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari petir sebelumnya. Mu Yun baru saja mulai berlatih tingkat pertama seni tubuh Dewa Petir Surgawi. Bagaimana dia bisa menahan intensitas ini? Patriark muda, apakah kamu baik-baik saja? King Xuang bergegas, memandang Mu Yun yang terbaring di tanah dengan linglung, dan berkata dengan panik. King Zi berdiri di samping dan berkata dengan dingin, lembah guntur ini, kekuatan guntur dan kilat, kekuatan setiap jalur berbeda, pinggiran luar lebih lemah dari pinggiran dalam, tetapi tidak ada aturan. Mungkin yang pertama adalah hanya 1/10 dari yang kedua. Kekuatan, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mu Yun berkata dengan getir, membuka mulutnya dengan susah payah. Kamu juga tidak bertanya. Petik 2. Petik 2. Mengetahui bahwa anak muda ini ingin mempermalukan dirinya sendiri, Mu Yun berdiri dengan susah payah dan mengatur napasnya hampir sepanjang hari sebelum dia merasa lega. King Zi, King Xuang, kalian berdua, pergi dan bersihkan mata dan telinga itu. Biarkan aku memperingatkanmu, jika kamu tidak pergi, bunuh saja. Membunuh, King Zi menatap Mu Yun dengan tatapan kosong. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Mu Yun. Jelas saya tahu orang-orang itu mengikuti, tetapi saya tidak memperhatikannya, tetapi sekarang saya ingin mengusir orang-orang itu. Bukankah itu karena Anda membodohi diri sendiri dan Anda tidak ingin orang-orang itu mengungkapkan rahasianya? Iya, namun, meskipun ada keraguan di hatinya, dia masih mengikuti instruksi Mu Yun, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Di sisi lain, King Xuang juga mengikuti dengan cermat, tidak lama kemudian ada suara pertempuran dari hutan, dan secara bertahap menghilang. Sekarang, aku bisa berlatih dengan serius. Melihat King Zi dan King Xuang kembali, Mu Yun meregangkan tulangnya dan melangkah ke area yang tertutup oleh guntur dan kilat di lembah Leiyin. Kali ini, seni tubuh Dewa Petir Surgawi bekerja sepenuhnya, dan cahaya cian samar memenuhi sekeliling tubuh Mu Yun. Ledakan, di atas langit, ledakan terdengar, dan tiang listrik guntur jatuh ke langit. Ledakan, tepat setelah suara itu, 2 sinar guntur jatuh dari langit. 3 kolom cahaya guntur mengalir ke tubuh Mu Yun, dan 2 King Zi dan King Xuang yang melihat mereka ketakutan. Baru saja, mereka melihat bahwa itu hanya tiang listrik guntur, dan mereka menghanguskan tubuh Mu Yun menjadi hitam. Kali ini, tapi 3. Tiba-tiba, kekuatan 3 petir difoto, meskipun Mu Yun hanya berdiri di pinggiran lembah guntur, tetapi setelah 3 petir, dengan kekuatan guntur dan kilat yang kuat, juga bergegas menuju Mu Yun. Ditemani oleh suara 3 poni, Mu Yun berdiri di tempat, membawa kekuatan guntur dan kilat. Tetapi pada akhirnya, di bawah gemuruh guntur dan kilat, tubuh Mu Yun bergetar, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bergerak. Baiklah, melihat adegan ini, King Zi dan King Xuang tercengang. Kota Nanyun, di dalam rumahmu. Nyonya, pria kecil itu melihat dengan matanya sendiri bahwa Mu Yun sedang mengolah beberapa metode rahasia dengan kekuatan guntur dan kilat, tetapi seolah-olah dia bisa melakukannya, dia hangus oleh kekuatan guntur. Orang-orang pergi, dan kemudian aku tidak akan tahu.
Di halaman, wanita tertua, mengenakan gaun panjang berlapis kaca, memicu temperamen bangsawan, duduk di atas, menganggukkan kepalanya. Si kecil ini tampaknya sangat ambisius. Wanita tertua dengan jijik berkata, baru-baru ini, perhatikan setiap gerakannya. Patriark baru saja menunjuknya sebagai patriark muda. Tidak bijaksana untuk memindahkannya saat ini. Jika ada perubahan, saya akan segera melaporkannya. Petik 2. Iya, pada saat yang sama, setiap rumah di keluargamu, bahkan dengan beberapa mata-mata dari keluarga Xiao, keluarga Ye, keluarga kuno, dan bahkan keluarga kerajaan, melaporkan informasi kepada tuan mereka. Ledakan, langit bergemuruh, dan orang yang terlibat, Mu Yun, masih berada di lembah Leiyin, tetapi sekarang dia berdiri pada jarak 50 meter, bukan 100 meter di luar lembah. Setiap sambaran petir di sini, beberapa kekuatan guntur sudah 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hei, setelah setengah hari, aku bisa dianggap sebagai lapisan pertama seni tubuh Dewa Petir Surgawi, film. Melihat cahaya biru samar muncul di permukaan tubuhnya, Mu Yun sangat senang. Seni tubuh Dewa Petir Surgawi, lapisan pertama, adalah menarik guntur ke dalam tubuh, dan mencapai permukaan tubuh ke semacam membran guntur, yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan peningkatan kultivasi. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah artefak biasa kelas menengah, itu tidak akan melukai Mu Yun sama sekali. Ini adalah tubuh yang telah ditempa oleh kilat, setelah membentuk film itu lebih kuat. Lapisan pertama adalah yang paling dasar, dan lapisan kedua adalah untuk membentuk periostem. Ini membutuhkan kekuatan petir yang lebih kuat. Ketika sampai pada lapisan ketiga, tubuh dapat berisi jejak kekuatan petir, yang merupakan peningkatan besar. Petik 2. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Mu Yun melangkah maju dan bergerak maju lagi. Di pinggiran Lei Yingwu, King Zi dan King Xuang sudah tercengang. Mereka menyaksikan Mu Yun melangkah ke jangkauan petir langkah demi langkah, 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter, jarak seperti itu. Bahkan jika mereka berdua berada di wilayah mereka saat ini, sulit untuk menolak, itu benar-benar sulit membayangkan bagaimana Mu Yun bisa bertahan. Selama setengah bulan, Mu Yun telah datang ke lembah Leiyin ini setiap hari, dan King Zi dan King Xuang bertanggung jawab untuk makan dan minum lasa, dia hanya berlatih. Akhirnya, pada hari ini, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya, dan cahaya biru muncul di antara telapak tangannya. Tingkat ketiga dari Tianlei Divine Body Jue berhasil dalam kultivasi. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah artefak pamungkas, itu tidak akan melukai tubuhnya sama sekali. Seni tubuh Dewa Petir Surgawi sangat kuat. Bahkan dengan kultivasi kehidupan saya sebelumnya, tidak mungkin untuk mengembangkan seni bela diri yang begitu indah. Di Zuxiantu, ada ribuan seni bela diri seperti itu. Suatu hari, saya akan mengetahuinya. Petik 2. Mengambil keputusan, Mu Yun memutuskan untuk sementara mengesampingkan budidaya Jue tubuh Dewa Petir Surgawi. Kultivasinya saat ini hanya level pertama dari Spirit Acu Point, dan dia membuka Hegu Acu Point. Dengan ranah ini, dia dapat berkultivasi ke level ketiga, yang sudah enggan. Jika terus berlanjut, tubuhnya tidak akan sanggup menanggungnya. Dan kemudian itu adalah perenungan Wuxin Jianpu. Hari-hari ini, Mu Yun juga memikirkan arti dari 4 gambar yang sangat sederhana itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tepat ketika Mu Yun ingin mengeluarkan Wuxin Sword Score untuk memikirkannya lagi, King Zi melayang. Patriark Muda, apa yang terjadi? Patriark memiliki perintah untuk membiarkan Patriark Muda segera kembali ke klan. Oh, Mengangkat alisnya, Mu Yun berkata, apakah ada sesuatu yang serius? Patriark Muda lupa. Sang Patriark berkata bahwa dia harus menunjukkan Patriark Muda itu kepada talenta muda kota Nanyun. Hari ini, ada pertempuran di Paviliun Juxian kota Nanyun. Berkelahi, pertarungan apa? Paviliun Juxian adalah kekuatan yang agak misterius di Kekaisaran Nanyun. Ini adalah restoran di sisi baiknya, tetapi pada kenyataannya, itu melakukan semua jenis bisnis. Dan setiap bulan, Paviliun Juxian akan mengeluarkan harta karun. Dalam pertempuran, siapapun bisa bermain, dan jika Anda memenangkan 10 orang berturut-turut, Anda bisa memenangkan bayinya. Melihat ekspresi menghina di wajah Mu Yun, King Zi berkata lagi, Patriark Muda tidak boleh meremehkan pertemuan di Paviliun Pri. Harta di dalamnya, setiap bagian, sangat berharga, dan tantangannya hanya antara prajurit yang sama. Alam, tanda seru petik 2. oh, Mu Qingyu, tidakkah kamu ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu? Patriark Muda, jangan meremehkan kompetisi semacam ini. King Xuang juga membuka mulutnya dan berkata, saat ini, talenta muda dari 4 keluarga besar dan pangeran dari keluarga kerajaan tertarik pada kompetisi ini, itu karena hadiahnya sangat menarik. Mengundang, baiklah, ayo kita lihat.
Alasan mengapa Mu Yun bersedia pergi bukan karena hadiahnya, tetapi karena dia juga ingin mengetahui ranah kultivasi para jenius ini di kota Nanyun. Kota Nanyun, ibu kota Kekaisaran Awan Selatan, lebih makmur daripada kota Awan Utara. Paviliun Juxian terletak di pusat kota Nanyun dan meliputi area seluas 1000 hektar. Dari kejauhan, 3 karakter Paviliun Juxian menonjol. Pada saat ini, di depan Paviliun Juxian, sekelompok besar orang dikelilingi oleh kereta dan kuda. Namun, ketika mereka melihat kereta tempat Mu Yun berada, mereka segera mengeluarkan debut mereka. Keluargamu adalah keluarga super terkenal di kota Nanyun, mereka secara alami tidak berani memblokirnya, saluran yang awalnya tidak dapat ditembus segera membuka jalan. Mu Yun, Mu Yun. Namun, baru saja ketika dia mencapai tempat yang ramai, sebuah teriakan terdengar, menghentikan kereta, melihat penelepon melalui tirai, dan Mu Yun menyipitkan matanya. Parkir, iya, kereta berhenti, dan sesosok masuk ke kereta Mu Yun seperti hantu. Nona Xiao, Anda adalah tunangan Mu Yun saya. Apakah Anda takut dengan gosip orang lain ketika Anda naik kereta saya seperti ini? Orang di sini bukan orang lain, tapi Xiao Yuner. Jangan takut, aku di sini kali ini untuk menonton pertarungan seni bela diri, jangan katakan apa-apa. Setelah Xiao Yuner naik ke mobil, dia mulai membuka pakaian. Dalam sekejap mata, embrio yang cukup indah di depan Mu Yun berubah menjadi seorang pemuda tampan, tetapi payudara yang menjulang tinggi, meskipun tertahan, masih terlihat sangat penuh, seperti otot dada yang kuat. Tapi pria tampan dengan otot dada yang begitu kuat benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat, Xiao Yuner mendesak, apakah kamu datang untuk bertarung juga? Itu benar, pamanmu menunjukmu sebagai patriark muda, dan dia harus membiarkanmu menunjukkan pertunjukan. Dalam pertemuan seni bela diri di Paviliun Pri ini, hampir semua talenta kota Nanyun akan datang. Hadiahnya kaya, katanya itu juga kesempatan bagus untuk mendapatkan ketenaran. Tapi kamu hanya ke-10 dalam tubuh fisik, belum? Hah, yang pertama di alam gua spiritual, dan tentu saja, pamanmu menjadikanmu patriark muda. Sepertinya kamu tidak melakukannya sesuka hati. Namun, gua roh tingkat pertama, Anda baru saja melangkah ke dalamnya. Para pejuang gua roh tingkat pertama yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran mati-matian menekan dunia. Anda ingin memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Sulit, mendengarkan gadis kecil di sebelahnya yang mengoceh, Mu Yun tersenyum masam, yang dianggap sebagai tanggapan. Apakah kamu menyukaiku sebagai tunangan? Biasa banget, nggak apa-apa kalau nggak suka. Pokoknya cuma akting. Kalau aku memang nggak mau memaksaku mati, ayahku nggak akan memaksaku. Xiao Yuna sama sekali tidak khawatir tentang apa yang disebut kontrak pernikahan. Tampaknya kontrak pernikahan ini memiliki sifat yang sama dengan pernikahan asli dengan Yaoer. Jangan terlalu khawatir, aku tahu ayahku. Ayahku lebih berhati-hati. Di permukaan, keluargamu dan keluarga Xiao rukun. Sebenarnya, aku tidak tahu seberapa sering mereka bertarung secara rahasia. Mereka membunuh satu sama lain secara diam-diam. Ayahku dan pamanmu adalah orang-orang dengan pendapat yang berbeda. Jangan terlalu mempercayai mereka. Tentu saja, Mu Yun mengerti kata-kata ini, tetapi Xiao Yuner memahami prinsip-prinsip ini dan sangat acuh tak acuh, yang mengejutkannya. Ketika di sini, lihat dan lihat, itu Gu Qianyu, seorang jenius yang baru dipromosikan dari keluarga kuno, dan dia baru berusia 16 tahun di alam gua roh. Dia benar-benar bermain lagi. Tepat setelah turun dari mobil dan memasuki Paviliun Juxian, Xiao Yuner berkicau. Gu Qianyu, ya, murid keluarga kuno, pada tahap pertama ranah Ling Sui, memenangkan kejuaraan selama 3 bulan berturut-turut, dan mengambil 3 harta, itu luar biasa. Xiao Yuner dengan bercanda berkata, bagaimana? Apakah kamu ingin naik ke atas panggung dan membandingkan? Tingkat pertama dari alam gua roh sebanding dengan alam Mu Yun, kecuali bahwa pihak lain berusia 16 tahun, dia sudah berusia 19 tahun, 3 tahun, dan Mu Yun benar-benar tidak bisa menahan wajah ini ketika dia naik ke panggung untuk bertanding. Ledakan. Di arena, Gu Qianyu meledak dengan pukulan, memukul mundur seorang prajurit di tingkat pertama dari alam acu poin roh di depannya, hanya untuk melihat bahwa orang itu memuntahkan darah di mulutnya saat dia mundur, dan dia bahkan gemetar. Ketika dia berdiri, kamu kalah. Tuan Muda Gu benar-benar kuat, saya dikalahkan oleh Liu Qianyi. Setelah melengkungkan tangannya, pria itu melompat dari ring dan langsung pergi. Setiap bulan, akan ada acara besar di Paviliun Juxian ini, dan pertempuran itu normal. Orang berikutnya, tanpa mengubah wajahnya, Gu Qianyu berdiri di atas ring dan menatap orang-orang di bawah. Pada saat yang sama, di atas arena lain, masih ada orang yang berpartisipasi dalam kompetisi.
Dari tahap pertama Gua Roh hingga tahap kelima Gua Roh, pertempuran di setiap arena sangat seru. Apakah kamu tidak naik dan membandingkan? Melihat kebosanan Mu Yun, Xiao Yuner mendesak. Aku akan melupakannya. Mu Yun menertawakan dirinya sendiri, ini semua jenius, saya tidak mampu memprovokasi mereka. Memotong, dengan bibir melengkung, mata Xiao Yuner tertuju pada cincin dan terus menonton pertandingan. Lihat, daftar abadi telah berubah lagi. Di Xianbang, peringkat abadi bumi dibagi menjadi 5 peringkat, yang merupakan peringkat murid berbakat dari tingkat pertama hingga kelima. Hanya 10 besar yang bisa bermain. Melihat ekspresi bingung Mu Yun, Xiao Yuner memperkenalkan. Pada saat ada seruan di antara kerumunan, Mu Yun telah melihat bahwa, di bagian atas daftar abadi, nama Gu Qianyu, di kolom pertama, naik 1 tingkat dan peringkat ketiga. Dan di atas Gu Qianyu, ada 2 lainnya. Lin Ziyu, Gu Qing. Benar saja, Gu Qianyu ini benar-benar menjadi yang ketiga kali ini. Lain kali jika dia bisa menantang Lin Ziyu dan mencapai tempat kedua, dia akan mendapat hadiah lagi. Ya, keluarga Gu ada di daftar pertama daftar abadi bumi, dengan 3 teratas menempati 2 orang, yang luar biasa. Apa ini, kamu tidak melihat peringkat pada daftar abadi hari itu, kamu hampir terkesan, 10 besar selalu sedikit. Daftar abadi surgawi. Kali ini, Mu Yun belum berbicara, Xiao Yuner buru-buru berkata, daftar Celestial Immortal adalah daftar peringkat para jenius di atas 5 tingkat alam Gua Roh, mengambil 100 jenius teratas di atas 5 tingkat kota Nanyun. Titik petik 2. Daftar ini bukan untuk semua orang. Hanya jenius di bawah usia 25 yang bisa masuk daftar. Hanya sekarang, selama mereka yang berada di 100 teratas, keluarga kerajaan dan anak-anak dari 4 keluarga besar menempati mayoritas, dan peringkat pada dasarnya tidak berubah. Para jenius itu adalah para jenius teratas di kota Nanyun. Mereka semua tidak terduga dan berbakat. Petik 2. Hentikan, tidak bisakah kamu mengatakan itu hanya karena kamu berada di tempat ke-10? Melihat tempat ke-10 dalam daftar abadi hari itu memang nama Xiao Yuner, dan Mu Yun memutar matanya dan berkata, "Hei, ayahku bilang aku tidak bekerja terlalu keras, kalau tidak nomor 1 tidak apa-apa, itu hanya nama palsu, mengapa kamu begitu peduli?" Ayahku puas dengan posisi 10 besar, itu sudah cukup. Kamu bisa melihatnya, itu tidak mungkin. Saat keduanya berbicara, sesosok tiba-tiba bergegas kering. Gu Qianyu, kamu sudah berada di peringkat ketiga dalam daftar Dewa Abadi. Kamu dapat menantangku Lin Ziyu hari ini, tapi aku tidak tahu, apakah kamu memiliki keberanian. Pemuda yang berkuasa juga berusia 16 atau 17 tahun, dengan tangan terlipat, rambut panjangnya diikat, dan ayah angkatnya bangga. Lin Ziyu, kamu tidak membuat kura-kura dengan kepala tertunduk. Kali ini, aku akan mengalahkanmu dan mengambil tempat kedua. Ayo, saat mereka berbicara, keduanya sudah saling bertarung. Dengan Lin Ziyu di atas panggung, adegan itu langsung menjadi hidup. Mereka juga ingin tahu apakah Gu Qianyu ketiga yang baru dipromosikan adalah lawan Lin Ziyu. Baik keluarga Gu dan keluarga Lin adalah keluarga terkenal di South Cloud City, dan mereka selalu berselisih satu sama lain. Telapak awan merah, Mingkuan layu, di arena dengan radius 100 meter, 2 sosok langsung pecah dalam pertempuran sengit. Dengan pukulan dan telapak tangan, gerakan itu menarik. Pada saat ini, Mu Yun harus mengatakan bahwa kota awan utara dan kota awan selatan benar-benar tidak ada bandingannya. Untuk prajurit seperti Mu Fengyuan dan Mu Fengqing di alam spiritual ganda dan 3, saya khawatir bahkan Gu Qianyu dan Lin Ziyu tidak akan bisa menerima pukulan di sini. Kedua jenius ini tidak memiliki banyak persyaratan untuk seni bela diri, tetapi harganya lebih mahal. Begitu mereka berdua naik ke atas panggung, mereka menggunakan tinju dan seni bela diri telapak tangan mereka sendiri, meskipun tampaknya mereka hanya beberapa tangan, ketika setiap gerakan dilakukan lagi, itu banyak berubah. Hei, gurumu, lihat 2 orang ini, mana yang bisa menang? Pada saat ini, di arena, Lin Ziyu menyerang dengan ganas, tetapi tampaknya dia sedikit lemah berturut-turut, tetapi Gu Qianyu dalam cara ofensif dan defensif yang teratur, tidak sibuk. Seharusnya Lin Ziyu. Apa? Xiao Yuner tercengang saat mendengar kata-kata Mu Yun. Siontai ini, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jelas, Lin Ziyu menyerang dengan ganas, tetapi dia tidak memiliki stamina. Gu Qianyu, bocah itu, hanya bisa membela diri. Bagaimana Lin Ziyu bisa menang? Saudara Gu Fen tidak peduli dengan orang-orang bodoh ini. Gu Qianyu pasti akan menang. Dia hanya menunggu pukulan fatal untuk membuat anak keluarga Lin kalah ke tanah. Melihat siluet keduanya tiba-tiba muncul, Mu Yun tampak kosong. Hei, Gu Fen, Chen He, apa yang kamu pedulikan? Gu Qianyu benar-benar harus mampu, dan Mu Yun tidak akan kalah jika dia berbicara tentang dia.
Ketika Xiao Yuner mendengar ini, dia langsung meledakkan rambutnya. Kakak Yuna, mendengar Xiao Yuner berbicara, kedua tuan muda itu bisa melihat dengan jelas bahwa Xiao Yuner yang berdiri di depan mereka. Untungnya, kamu masih mengenaliku. Ini tunanganku, dan Mu Yun, patriark muda keluargamu saat ini. Bersikaplah sopan di masa depan. Menatap mereka berdua, Xiao Yuner berteriak. Iya ya, melihat keduanya berdiri berdampingan dengan jujur, Xiao Yuner berbalik dan berkata di telinga Mu Yun, "Hei, aku berkata, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Gu Qianyu akan menang. Jika bukan karena aku, untuk menghentikan mereka, Anda akan malu. Kehilangan terlalu banyak." Petik 2. Mu Yun terdiam beberapa saat. Xiao Yuna ini tampak seperti dia juga kecantikan tingkat atas, tetapi dia terlihat sedikit berdada besar dan tidak berpikir. Namun, ketika dia menyebutkan identitas tunangannya berulang kali, sepertinya ada yang salah. Chen He, ini tunangan Sister Yuner. Orang ini tampaknya berusia 20 tahun, bukan? Dia baru berusia 20 tahun, dan dia hanya berada di tingkat pertama gua spiritual. Pertandingan macam apa, harus dibuat dengan Sister Yuner? Gu Fen berkata dengan marah. Apa yang membuatmu marah? Chen Heiying berkata, orang-orang yang benar-benar marah ada di atas ring, jangan khawatir, ketika Qian Yu memenangkan permainan, dia pasti akan mengajari Mu Yun ini pelajaran yang bagus. Qian Yu sangat mencintai saudara perempuan Yuna. Perlakukan dia sebagai terlarang. Ya, akan ada pertunjukan yang bagus nanti. Di sisi lain, Xiao Yuner telah mengganggu Mu Yun, meskipun tampaknya Lin Ziyu berada di atas angin, tetapi Gu Qian Yu tidak tahan, bagaimana dia bisa kalah? Hentikan, saya benar-benar tidak tahan dengan pertanyaan berulang-ulang dari Xiao Yuner, dan Mu Yun berhenti dan berkata, apakah Anda melihat lubang Hegu dengan kedua tangan dibuka oleh Lin Ziyu? Aku mengerti, ada apa? Tangan Lin Ziyu penuh dan kuat. Dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Semua yang dia lakukan hanyalah tipuan. Jika kamu melihat Gu Qianyu, urat biru di telapak tangannya kasar, yang jelas terlalu banyak kekuatan. Yang paling penting adalah kamu melihat Lin Ziyu lagi. Alasan mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya adalah karena dia takut dia tidak dapat menekan esensi sejati dalam tubuhnya, dan secara paksa menembus lapisan ganda dan buka titik Neiguan. Sepertinya dia masih ingin tinggal di lapisan pertama dan mengalahkan itu. Tempat pertama adalah Gu Qing. Mendengarkan analisis Mu Yun, Xiao Yuner terus menganggukkan kepalanya untuk waktu yang lama sebelum bereaksi. Sepertinya memang begitu. Ledakan. Pada saat ini, pertempuran di arena telah mencapai puncaknya, seni bela diri Lin Ziyu dan Gu Qianyu tidak lagi tentatif, tetapi serangan nyata. Pada saat ini, para penonton benar-benar kehilangan napas, karena takut kehilangan setiap momen gambar. Bagi mereka, permainan seperti itu tidak hanya menonton kegembiraan, tetapi juga belajar, mempelajari keterampilan dan reaksi para jenius ini dalam pertempuran. Mata langit, dengan minuman rendah, Lin Ziyu tampaknya akhirnya meledak sepenuhnya, menggenggam kedua tangannya, dan di atas kepalanya, esensi sejati meletus dengan panik dari titik Hegu, terus-menerus berkumpul ke mata surgawi. Hari itu mata melebar dengan cepat dan meroket. Dalam sekejap mata, ukurannya sudah 10 kaki. Hatiku akan pergi. Pada saat yang sama, Gu Qianyu tidak bersembunyi, dan akhirnya memulai serangannya. Kali ini, itu bukan lagi serangan tentatif, tapi serangan nyata. Gu Qianyu membungkukkan tubuhnya dan menamparkan tangannya ke tanah. Jejak retakan muncul di permukaan cincin keras. Di sekitar tubuhnya, Zhen Yuan berputar seperti orang gila, membentuk tornado. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, kedua sosok itu bertabrakan. Tornado Zhen Yuan yang dikelilingi oleh Gu Qianyu, dengan bila angin yang tajam, hampir menembus segalanya. Sebelum mencapai tubuh Lin Ziyu, dia merobek pakaiannya. Hanya menghadapi situasi ini, Lin Ziyu tidak cemas atau panik, selalu berdiri di tempat. Tepat ketika semua orang bingung, Lin Ziyu bergerak. Gagal, Lin Ziyu meraung, pakaiannya bergerak, dan rambutnya berkibar, sementara mata langit yang menggantung di atas kepalanya melonjak dan langsung menusuk Gu Qianyu. Kemenangan atau kekalahan, pada saat ini, tampaknya telah diputuskan. Ledakan, suara keras menyebar, dan dua jenius tingkat pertama dari alam gua spiritual benar-benar bertabrakan, dan seluruh cincin 100 meter sedikit bergetar untuk sementara waktu. Hanya saja semua orang tidak peduli sama sekali, mereka hanya ingin tahu siapa yang menang. Engah, di atas ring, suara pop yang jelas terdengar, dan sesosok mundur karena malu. Gu Qianyu, setelah melihat sosok itu dengan jelas, semua orang yang hadir sedikit tidak percaya. Meskipun Gu Qianyu tampaknya defensif sebelumnya, Lin Ziyu tidak memiliki kelemahan menyerang untuk diketahui. Kenapa sekarang kalah? Sialan, kamu akan kalah, itu mulut gagakmu.
Melihat kekalahan Gu Qianyu, Gu Fan segera menatap Mu Yun dan buru-buru bergegas kering. Qianyu, apakah kamu baik-baik saja? Pergi kering, kata Gu Fan dengan prihatin. Tidak ada yang serius, itu langkah yang buruk. Gu Qianyu menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Gu Qianyu, bagaimanapun juga, kamu bukan lawan Lin Zeyuku. Jika kamu mengakui kekalahan lebih awal, itu bagus untukmu. Lin Zeyu dengan bangga berkata, tujuanku adalah Gu Qing. Jika aku tidak mengalahkannya, aku akan menang. Melangkah ke tahap kedua gua spiritual. Kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan pernah tahu, Gu Qing kuat. Dia dikalahkan. Melihat Gu Qianyu, Lin Zeyu berbalik dan pergi dengan acuh tak acuh. Dan Yu tidak peduli peringkat di 3 besar, seluruh jenius South Cloud City, hanya sedikit orang yang lebih baik darimu. Gu Fan, kamu tidak perlu menghiburku, Gu Qianyu, aku akan menjadi yang pertama melakukannya. Ganwo, Yuna juga ada di sini. Di sebelahnya, ada tunangan Mu Yun. Baru saja, dia mengatakan bahwa kamu pasti akan kalah. Jika bukan karena mulut gagaknya, mungkin kamu akan menang, dan kamu baru saja datang. Dekat, menang, tunangan, Mu Yun. Mendengar ini, Gu Qianyu membuka mulutnya dan menelan pil, dan berkata dengan nada buruk, bawa aku untuk melihat. Berdiri, wajah Gu Qianyu sudah jauh lebih baik. Kakak Yuna, datang ke sisi Mu Yun dan Xiao Yuner, Gu Ganyu menatap Xiao Yuner dengan sepasang mata, ingin melebur ke dalam tubuh Xiao Yuner, dan langsung mengabaikan Mu Yun. Qianyu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, bahkan jika kamu kalah. Xiao Yuner memandang Gu Qianyu dan memberi semangat. Terima kasih kakak Yuna, lain kali, aku pasti akan mendapatkan tempat pertama, jangan sampai beberapa pria yang hanya mengandalkan mulutnya mengunyah akar lidahmu di telingamu. Mengunyah lidah, Mu Yun terkejut, tapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Qianyu, tidak bisa bicara omong kosong. Xiao Yuner mengerutkan kening dan berkata, ini Mu Yun, patriark muda dari keluargamu, dan juga adikmu Yuner dan tunanganku. Mendengar kata-kata Xiao Yuner, Mu Yun mengerutkan kening lagi. Xiao Yuner ini, katakan saja ini sekali, 2 kali, 3 kali, memperjelas bahwa dia membenci dirinya sendiri. Cara pemuda ini memandangnya penuh kekaguman. Dia jelas seorang pemuda yang menyukai Sister Yu, jadi saya khawatir itu akan meledakkan Gu Qianyu ini. Apakah hanya dia, layak juga, melihat Mu Yun, Gu Qianyu berkata tanpa basa-basi, meskipun dia tidak yakin mengapa dia adalah patriark muda dari keluargamu, tetapi melihat usia Sister Yuner, Anda bahkan belum melewati level kelima dari alam gua roh, juga. Satu pemborosan, tidak ada yang layak untukmu. Jika Anda adalah orang biasa, Anda mungkin pernah mendengar kalimat ini dan itu benar-benar meledak. Tapi Mu Yun masih berdiri di tempat, dengan senyum di wajahnya, seolah-olah orang yang dikatakan Gu Qianyu bukanlah dia. Oh, aku tidak berharap itu menjadi pria yang nakal. Gu Fan mengambil percakapan dan tertawa, Ganyu, saya tidak berpikir itu kurang ajar atau kurus. Saya tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua melihat Mu Yun dengan janji, tapi tatapan Mu Yun ada di ring pertandingan, dan sepertinya mereka mendengar mereka berbicara. Bagaimanapun, Mu Yun adalah seorang pemuda berusia 19 tahun yang akan memasuki usia 20-an, dia benar-benar tidak memiliki bahasa yang sama dengan anak-anak berusia 16 atau 17 tahun ini. Bagaimanapun, dia juga monster tua yang akan menjalani kehidupan lain, jadi dia tidak peduli apa yang dibicarakan dua pria kecil yang tidak memiliki rambut yang sama. Hei, apakah kamu tuli? Melihat Mu Yun terdiam, Gu Fan akhirnya mau tidak mau berjalan ke tubuh Mu Yun selangkah demi selangkah, menepuk telapak tangannya di bahu Mu Yun. Tapi Xiao Yuner berdiri di sana menyaksikan kegembiraan, dan tidak berniat melakukan apapun. Telapak tangan Gu Fan dapat dikatakan telah menggunakan semua kekuatan lapisan pertama dari alam acu poin rohnya, dengan kekuatan besar hampir 60.000 kati, dan dia menamparkan bahu Mu Yun dengan satu telapak tangan, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa Gu Fan menamparkan bahu Mu Yun dengan telapak tangan, tetapi dia tidak melihat Mu Yun menunjukkan tanda-tanda apapun, sebaliknya, Gu Fan menyeringai dan segera memindahkan telapak tangannya. Melihat lagi, Gu Fan hanya menyadari bahwa telapak tangannya hangus dan ujung jarinya gemetar terus-menerus, tanpa jejak kesadaran. Anak-anak kecil sialan ini bisa menertawakannya, tetapi jika Anda menggertaknya, bersabarlah, maka Anda akan menjadi yang terbaik. Anak-anak, lakukanlah, tapi itu tidak benar. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, saya tidak tertarik untuk membuat masalah dengan Anda, dan saya katakan, saya adalah patriark muda dari keluargamu, pindahkan saya lagi dan coba. Mendengar kata-kata Mu Yun, Gu Qianyu dan Gu Fan tercengang.
Itu benar, bagaimanapun juga, Mu Yun adalah patriark muda dari keluargamu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mu Yun? Orang-orang dari keluargamu membunuh mereka, dan keluarganya tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, patriark muda adalah masa depan klan, dan hubungan itu penting. Hanya segera, senyum licik muncul di wajah Gu Qianyu. Tanpa basa-basi lagi, Gu Qianyu melompat ke atas ring dan menatap langsung ke arah Mu Yun. Hah, bukankah itu Gu Qianyu? Kenapa dia ada di ring lagi? Ya, apakah mungkin untuk memperbaikinya begitu cepat, dan masih ingin terus menantang Lin Ziyu? Tidak, kali ini, berapa banyak kemajuan yang bisa dia buat? Pasti karena alasan lain. Melihat Gu Qianyu melompat ke atas ring, ledakan diskusi terdengar di antara kerumunan. Semua orang, Paviliun Juxian adalah tempat di mana para jenius dari Kekaisaran Nanyun kita berkumpul. Setiap orang yang datang ke sini memiliki sarana yang luar biasa. Hari ini, Paviliun Juxian telah menjadi seorang jenius, tetapi jenius ini baru saja tiba di kota Nanyun. Dan berasal dari Beiyun City, haruskah kita menyambutnya? Jenius, ini jenius lain, atau dari kota Beiyun? Gu Qianyu, jangan jual, siapa itu? Melihat sensasi di antara kerumunan, Gu Qianyu tersenyum dan berkata, patriark muda keluarga Mu Yun. Dengan itu, mata Gu Qianyu jatuh secara provokatif pada Mu Yun. Jangan meremehkan patriark mudamu. Saya mendengar bahwa patriark muda sekarang berusia 19 tahun dan dapat melompati dan membunuh para pejuang dari 3 alam-alam gua roh pada usia 19 tahun. Dia memiliki bakat luar biasa. Potong, Gu Qianyu, kamu tidak salah, kan? 19 tahun, tingkat pertama gua spiritual. Jenius, sungguh lelucon. Itu benar, di tempat-tempat seperti kota awan utara, bukan aku yang meniup, dan aku bisa memilih sekelompok prajurit di alam gua roh tingkat kedua dan ketiga. Itu benar, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Patriark Mu Qingyu. Orang ini bernama Patriark Muda. Keluargamu tampaknya menurun. Mendengar kata-kata Gu Qianyu, ada ledakan tawa di antara kerumunan. Semua orang melihat ekspresi Mu Yun, dan mereka juga penuh dengan lelucon. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Patriarkmu adalah orang yang berbakat. Hari ini, saya Gu Ganyu, yang tidak berbakat. Saya ingin mempelajari keterampilan patriarkmu, oke. Gu Qianyu berkata, membungkuk dan menatap Mu Yun. Ya tentu saja, Mu Yun tersenyum sedikit dan melangkah ke atas ring. Pada saat ini, itu bisa ditoleransi, itu benar-benar bukan manusia. Melangkah ke atas ring dan menatap Gu Qianyu di sisi yang berlawanan, Mu Yun tersenyum dan berkata, Tuan Gu, pertemuan seni bela diri di Paviliun Pri ini tidak bisa membunuh orang, kan? Jangan khawatir, patriarkmu, kamu tidak bisa mati, aku akan menunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan. Baik, Mu Yun diam-diam berkata dalam hatinya, saya akan berbelas kasih. Di antara keduanya, permainan dimulai. Alasan mengapa Gu Qianyu melakukan begitu banyak pekerjaan adalah untuk memaksa Mu Yun berkuasa. Pada saat ini, melihat Mu Yun berkuasa, bagaimana dia bisa menanggungnya? Hukuman kiamat, dengan sedikit minum, yang ditampilkan Gu Qianyu kali ini adalah skill ultimate-nya sendiri. Dalam pertempuran menentukan sebelumnya dengan Lin Ziyu, dia tidak dapat melakukan trik ini karena konsumsi berlebihan dari esensi sejati di tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan kalah. Tapi sekarang setelah dia benar-benar pulih, trik ini segera digunakan. Apa yang dia inginkan adalah membuat Mu Yun benar-benar dikalahkan, dan dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun, dan benar-benar kehilangan wajah Mu Jia. Melihat Gu Qianyu datang dengan pukulan, Mu Yun berdiri diam, tidak bergerak. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, itu bahkan lebih tidak jelas. Mu Yun ini, tidak peduli seberapa buruk dia selalu bisa melawan, kan? Mengapa Anda berdiri diam dan membiarkan Gu Qianyu mengalahkannya seperti ini? Kong, tapi, tiba-tiba, suara gemerincing terdengar, dan pemandangan itu seketika menjadi sunyi. Apa? Saat berikutnya, jeritan menembus gendang telinga semua orang, dan sesosok mundur karena malu. Itu adalah Gu Qianyu. Saya melihat bahwa dia seperti Gu Fen. Saat dia bertemu Mu Yun, pakaiannya meledak, dan kedua telapak tangan tampak hangus. Apa yang sedang terjadi? Melihat penampilan Gu Qianyu, Mu Yun hanya mencibir. Hari-hari ini, dia telah mengolah seni tubuh Dewa Petir Surgawi di Lembah Leiyin, dan dia telah mencapai tingkat ketiga, permukaan tubuhnya mengandung kekuatan guntur dan kilat, yang keras dan menembus permukaan seluruh tubuhnya. Selama dia memikirkannya, kekuatan guntur dan kilat akan berkumpul di seluruh tubuhnya, bahkan jika kepalanya diasah, Gu Qianyu, yang berada di puncak ranah acu poin, tidak dapat mematahkannya. Bocah, apakah kamu tahu? Apa yang Anda tahu? Apakah kamu tahu mengapa aku adalah patriark muda keluargamu?
Kamu, Mu Yun tersenyum dan berkata, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus membayar harga Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun meninggalkan bayangan di tempat. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan terdengar, dan sosok Mu Yun, saya tidak tahu kapan, sudah muncul di belakang Gu Qianyu. Seni tubuh Dewa Petir Surgawi tidak hanya kekuatan guntur dan kilat, tetapi juga kecepatan guntur dan kilat. Aku tidak ingin memperhatikanmu, tetapi kamu hanya ingin menemukan sesuatu, masih mencari sesuatu. Dia berkata, menyebutkan kerah Gu Qianyu, dan Mu Yun meninjunya lagi. Satu pukulan demi satu, Mu Yun tidak berhenti sama sekali, secara bertahap, kepala Gu Qianyu sudah berubah menjadi kepala babi. Melihat adegan ini, semua orang di luar lapangan sudah tercengang. Apa situasinya? Bagaimana bisa Mu Yun ini begitu kuat? Meskipun dikatakan bahwa dia mencapai tingkat pertama Gua Roh pada usia 19 tahun, wilayahnya agak rendah, tetapi Gu Qianyu menduduki peringkat 3 teratas dari peringkat pertama dalam daftar Dixian, dia dipukuli seperti ini oleh Mu Yun, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, apakah kamu tahu apa yang salah? Membuka mulutnya, Gu Qianyu tidak bisa berkata apa-apa. Mu Yun, tidak apa-apa. Pada akhirnya, Xiao Yuner tidak tahan lagi, dan dia berhenti. Baik, dengan itu, Mu Yun mengendurkan telapak tangannya dan membuat ledakan, dan Gu Qianyu jatuh ke tanah, tidak bergerak, seperti anjing mati. Mu Yun terkadang merasa bahwa dia memiliki temperamen yang baik, sebelumnya, ketika orang-orang ini melompat di depannya, dia sudah mengambil tindakan dan merapikan dan patuh. Tenang saja, Mu Yun mungkin mengerti. Salah satu alasannya adalah dia tidak pernah melepaskan martabat kehidupan sebelumnya dan meremehkan orang-orang ini, alasan lainnya adalah dia bukan orang yang memanggil angin dan hujan saat itu. Selain itu, menyatu dengan karakter Mu Yun sebelumnya, dia juga memiliki karakter yang berbeda di hatinya, dan esensinya telah berubah. Bocah sampah yang datang ke kota Beiyun hanya dengan mengandalkan identitas patriark muda keluargamu, bisakah mereka begitu omong kosong? Namun, saat Mu Yun turun dari ring, suara ketidakpuasan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pilih aku Lin Ziyu. Saat suara itu keluar, bayangan telapak tangan telah jatuh ke punggung Mu Yun. Merasakan angin telapak di punggungnya, Mu Yun mendengus dingin, bahunya bergetar, dan satu sisi tubuhnya menghindari telapak tangan itu. Balikkan telapak tangan, dan tepuk telapak tangan tanpa basa-basi. Dengan telapak tangan ini, Mu Yun menggunakan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya, suara berderak berdering, dan bau hangus tiba-tiba muncul di seluruh cincin. Apa? Jeritan mengikuti dengan seksama, Lin Ziyu mencengkeram bahu hangus dengan wajah pucat, menatap Mu Yun seperti hantu. Apa-apaan orang ini? Apakah ini ledakan kekuatan dari seorang pejuang di alam gua yang berat? Telapak tangan barusan mengejutkan Lin Ziyu tidak hanya oleh guntur dan kekuatan petir yang aneh di Mu Yun, tetapi juga kekuatan yang membuatnya tidak dapat menghasilkan perlawanan apapun. Kekuatan nyata, dia melihat pertempuran antara Mu Yun dan Gu Qianyu sekarang, dan tahu kekuatan guntur Mu Yun, jadi dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, kami siap untuk mengambil tindakan. Hindari kekuatan guntur Mu Yun dengan esensi sejatinya, lalu pertahankan Mu Yun dengan keras dan kalahkan dia. Saya tidak tahu bahwa dialah yang dijaga ketat. Lin Ziyu, melihat Lin Ziyu, Mu Yun terkejut. Sepertinya saya benar-benar memiliki wajah yang berutang pukulan, jika tidak orang-orang ini, bagaimana mereka semua ingin bunuh diri satu persatu. Pertama, saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi saya tidak takut akan masalah. Bagaimanapun, saya adalah patriark muda keluargamu. Kedua, siapapun yang ingin datang, berdiri sekarang, tetapi saya tidak bertanggung jawab atas hidup dan mati. Aturan Paviliun Juxian, maaf. Aku benar-benar tidak takut pada Mu Yun. Cukup berdiri di tengah ring, Mu Yun melihat ke arah kerumunan. Untuk sementara waktu, para pejuang dari alam gua spiritual tingkat pertama menundukkan kepala mereka satu persatu, tidak berani melihat secara langsung. Hanya bercanda, tempat kedua dan ketiga Lin Ziyu dan Gu Qianyu semuanya terbunuh dalam hitungan detik, mereka naik, dapat dikatakan bahwa mereka mencari kematian. Kecuali Gu Qing yang merupakan tempat pertama, orang ini, yang telah menduduki tempat pertama dalam daftar abadi selama 3 bulan, telah menekan wilayahnya, saya khawatir hanya dia yang bisa melakukannya. Gu Qing ada di sini. Di sini, jadi, kamu bisa mencoba mengajari orang yang tidak tahu ketinggian langit ini. Ya, dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak memiliki saingan di tingkat pertama alam gua roh. Di tengah kerumunan, serangkaian diskusi tiba-tiba terdengar, dan mereka melihat kerumunan itu menyingkir untuk melihat sosok dari jauh dan dekat. Pria di sini mengenakan gaun cian, kulitnya putih, tidak tinggi, dan dia terlihat sangat mudah untuk didekati.
Apakah kamu Muyun? Melihat Muyun, suara Guking penuh dengan magnet. Kulitnya selalu mempertahankan pandangan, membuatnya sulit untuk melihat emosi apa yang dimiliki pria ini. Ini aku. Ayo naik ke panggung dan bertarung denganku. Muyun mau tidak mau berkata, Guking berjalan menuju ring. Bertarung denganmu. Kenapa? Karena saya adalah Master Tao pertama dari Earth Immortal Ranking. Jika Anda ingin menantang yang kedua, Anda harus melewati yang saya miliki. Apakah Anda mengerti? Saya melihat, Muyun melambaikan tangannya dan tersenyum, hanya saja saya tidak tertarik dengan cara pertama atau kedua, atau Master Tao, jadi saya bahkan kurang tertarik pada Anda. Jika Anda seorang wanita cantik, mungkin saya bisa bertarung dengan Anda. Petik 2. Bukankah kamu baru saja mengatakan, siapa yang ingin datang, berdiri sekarang? Sekarang, aku telah berdiri, mengapa kamu takut lagi? Guking mengerutkan kening, dia belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti Muyun. Maaf, saya berubah pikiran, sekarang saya lelah dan tidak ingin bertarung lagi. Muyun melambaikan tangannya dan berbalik, benar-benar pergi. Berhenti, di mana paviliun Juxianmu? Apakah ini tanah barbar seperti milikmu di kota awan utara? Suara Guking sedikit meninggi, dan dengan dingin berkata, aku lupa, kamu dari kota awan utara. Tunangan, aku dengar itu Beiyi. Wen Tian, murid pribadi pertama Seng Danzong, dibawa pergi. Mungkin dia telah menjadi tunangannya sekarang. Mungkin, tunanganmu melihat seorang jenius yang lebih kuat dan dia telah melemparkannya ke tempat tidur orang lain. Petik 2. Beberapa kata ini keluar dari mulut Guking, dan pemandangan menjadi sedikit sunyi. Melihat Guking dengan kedua mata, suasana hening dipecah oleh tawa. Itu adalah Muyun. Haha, Guking, kan? Muyun berkata dengan senyum di wajahnya, jika kamu mengucapkan kata-kata ini untuk memprovokasi aku untuk melawanmu, maka selamat, kamu berhasil. Langkah demi langkah, Muyun melangkah ke atas ring. Hanya melihat adegan ini, Xiao Yuner merasakan krisis di hatinya. Hal-hal tampaknya di luar kendali. Saya tahu bahwa Anda berasal dari kota awan utara dan ditunjuk oleh kepala gembala sebagai kepala muda, tetapi ini bukan ibu kota arogan Anda di sini. Suara Guking sudah agak dingin, Paviliun Juxian, peringkat Dixian adalah manifestasi dari peringkat murid jenius South Cloud City. Ini sangat penting, dan Anda tidak dapat menajiskannya. Kamu akan membayar untuk tindakanmu. Oh, apakah kamu sudah selesai? Apa? Aku bertanya apakah kamu sudah selesai? Ketika kamu selesai, kamu bisa mati. Dengan teriakan, sosok Muyun menghilang lagi. Bang, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan Muyun meledak dengan pukulan, dan langsung menuju ke wajah Guking. Dengan pukulan ini, Muyun tanpa ampun. Apa? Namun, wajah Guking memucat saat dia menerima pukulan itu. Dia tahu bahwa Muyun telah mengalahkan Lin Zeyu dan Gu Qianyu, dan dia juga berpikir bahwa Muyun akan sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Muyun akan memiliki daya ledak yang begitu kuat. Huff, kamu hanya tubuh yang kuat. Ding-ding. Setelah Guking mendengus dingin, suara ding-ding berdering, dan serangkaian lampu metalik melintas di wajahnya. Pedang pendek dengan berbagai bentuk muncul di depannya. Formasi pedang ini cukup untuk mencegahmu mendekatiku. Dengan lemparan lengannya, lusinan belati digunakan bersama. Lusinan belati ini semuanya adalah senjata fana yang luar biasa, dan setiap belati dingin dan mempesona dengan tekstur yang luar biasa. Guking yakin bahwa Muyun bisa lolos dari formasi pedang yang dibentuk oleh pedang pendek ini, dan itu cukup membuatnya malu. Ini juga disebut formasi pedang. Begitu telapak tangannya terangkat, suara berderak terdengar, dalam sekejap, puluhan belati tersebar di seluruh tanah ketika mereka menyentuh tubuh Muyun. Melihat ke bawah, semua belati itu benar-benar cacat. Tapi di samping Muyun, pada saat ini, seolah-olah guntur dan kilat telah berkumpul, benar-benar mengelilingi tubuhnya. Apakah kamu berani mengatakan apa yang baru saja kamu katakan untuk kedua kalinya? Kenapa kamu tidak berani? Guking bersenandung, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak dapat membantumu? Apakah ada cara? Sayang sekali kamu tidak bisa menggunakannya. Sosok Muyun melintas dan bergegas maju lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan semua orang di sekitarnya tidak dapat melihat lintasannya sama sekali. Tapi tiba-tiba, dia bisa muncul di samping Guking entah bagaimana. Tapi kali ini, Guking tidak punya waktu untuk bereaksi, tubuhnya tiba-tiba lumpuh, dan semua esensi sejati saat ini telah menjadi kekuatan yang tak terkendali. Lain kali ingat, bicara lebih bersih. Muyun menempel di telinga Guking, berbisik pelan, oh maaf, tidak ada waktu berikutnya. Bang, segera setelah itu, sebuah ledakan terdengar, dan semua orang melihat bahwa telapak tangan Muyun menjadi pisau, dan dia menjulurkannya dan menebas dada Guking. Dengan kepulan, Guking jatuh ke tanah, langsung kehabisan napas.
Permukaan tubuhnya masih utuh, tetapi hatinya telah dihancurkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Mu Yun di alam ke-10 dari tubuh fisiknya mampu membunuh prajurit 2 tingkat dan 3 tingkat dari gua spiritual, meskipun kekuatan Mu Feng Yuan dan Mu Feng Qing tidak sebagus Gu Qing dan yang lainnya, Mu Yun saat ini bukan lagi sebulan yang lalu. Melangkah ke alam gua roh, kekuatannya berlipat ganda, ditambah dengan kekuatan Jue tubuh Dewa Petir Surgawi, seorang seniman bela diri alam gua roh yang berat, benar-benar tidak ada lawannya. Meninggal, Gu Qing sudah mati. Saat Gu Qing jatuh ke tanah, seluruh cincin itu benar-benar meledak. Di mana Paviliun Juxian berada? Tempat di mana para jenius dari seluruh kekaisaran Nanyun bertemu, dan Paviliun Juxian dengan jelas menetapkan bahwa mereka tidak dapat membunuh orang. Tetapi pada hari pertama Mu Yun tiba di sini, dia membunuh seseorang. Belum ada yang berani membuat masalah di Paviliun Juxian, langkah Mu Yun cukup berani. Mu Yun, kamu membunuh Gu Qing, keluarga kunoku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat kematian Gu Qing, Gu Fen dengan gemetar menunjuk ke arah Mu Yun dan berteriak. Saya bilang, saya tidak ingin membuat masalah, tapi saya tidak takut membuat masalah. Saya harus membayar harganya jika saya murah. Salahkan saja, dia bukan tempat yang murah. Menghidupkan kembali seumur hidup bertemu Qin Mengyao, dapat dikatakan bahwa Mu Yun merasa paling nyaman. Qin Mengyao seperti pelabuhannya, tidak peduli jam berapa, dia selalu dapat mengalami semacam ketenangan pikiran. Menghina Qin Mengyao, sialan. Desir, saat dia berbicara, suara menembus udara tiba-tiba terdengar, dan sudah ada 4 sosok lagi di atas ring. Keempat orang, semuanya mengenakan kain kasa hitam, dengan kain kasa hitam di wajah mereka, memancarkan aura sengit, menyelimuti Mu Yun di lapangan. Tuan kecil, dalam sekejap, King Zi dan King Shuang melompat ke atas ring dan menatap 4 orang di sekitar mereka. Mu Yun tidak mengenal 4 orang ini, tapi mereka berdua mengenalnya. Meskipun Paviliun Juxian memiliki aturan ketat, masih ada orang yang akan melanggarnya, dan keempat orang ini bertanggung jawab untuk memperbaiki aturan. Begitu ada yang melanggar, keempatnya langsung menembak dan membunuh mereka tanpa ampun. Melanggar aturan, aku ingin melihat, siapa yang bisa membunuhku. Mendengar kata-kata Mu Yun, King Shuang dan King Zi harus tersenyum kecut. Guru ini benar-benar tidak menginginkan kehidupan ketika dia berkultivasi, dan dia melakukan hal-hal dengan keinginannya sendiri dan tidak menginginkan kehidupan. Hanya sekarang, apa yang harus saya lakukan? Sekarang. Mo Qingtian bersenandung, apakah kamu tahu bahwa Paviliun Juxian didirikan oleh Akademi Kekaisaran 7 orang bijak? Tidak ada yang bisa melanggar aturan di sini. Orang-orang, hanya ada 2 jenis akhir. Oh, sepertinya ada pilihan lain selain kematian. Hanya saja pilihan ini lebih menakutkan daripada kematian. Tuan Mo, tapi itu tidak masalah. Masuki Tongxian Cauldron di Paviliun Juxian, selama kamu bisa bertahan 1 jam, kamu bisa bertahan. Tidak masalah. Mo Qingtian terkejut ketika dia mendengar bahwa Mu Yun sangat setuju. Jangan tanya, untuk apa tong sinding itu? Apakah kamu perlu bertanya? Mu Yun tersenyum, selain kematian, itu adalah memasuki Tongxian Cauldron. Dengan status Master Mo, dia ingin membunuhku. Mu Qingyu tidak bisa menghentikanku. Lalu aku bisa hanya masuk ke Tongxian Cauldron. Sudah 1 jam. Berpikir itu transparan, maka kamu berani membunuh orang. Terpaksa, sungguh dipaksakan, aku harap kamu akan memiliki kekuatan untuk mengatakan ini sebentar lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, Mo Qingtian berhenti berbicara, dan membawa Mu Yun ke dalam ruangan. Perabotan kamar sangat sederhana, persegi, dengan meja dan tempat tidur. Memasuki ruangan, Mo Qingtian tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, meninggalkan Mu Yun di tempatnya. Tetap di sini selama 1 jam tanpa mati, kamu bisa keluar hidup-hidup. Suara Mo Qingtian jatuh, dan pintu kamar tertutup rapat. Tong Xianding, apakah ini di sini? Melihat sekeliling, Mu Yun menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya mulai perlahan berubah. Di luar rumah, Mo Qingtian menempelkan tangannya dan berdiri di aula. Saudaraku, mengapa Anda mencari saya dengan tergesa-gesa? Tetapi saya menemukan resep lain, yang sedang dipelajari. Melihat adiknya, Mo Qingtian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mo Wen juga berusia lebih dari 60 tahun ini, tetapi dia terlihat seperti anak kecil, dan dia memiliki obsesi yang hampir gila dengan obat pil. Kegigihan semacam inilah yang memungkinkan Mo Wen untuk meningkatkan langkah demi langkah dan mencapai alkemis peringkat ke-6. Mo Qingtian mengerti bahwa dengan bakat adiknya, dia hanya bisa berhenti di alkemis peringkat 6 dalam hidupnya. Lihat, siapa di sana? Mo Qingtian menunjuk ke dinding aula dan tersenyum.
Siapa? Mengikuti arah jari Mo Qingtian, Mo Wen membuka matanya dan menemukan sosok yang familiar. Mu Yun. Melihat sosok yang ditampilkan di layar, Mo Wen menggosok matanya dan tertegun. Sosok dalam gambar adalah Mu Yun. Hanya Mu Yun, bagaimana dia bisa muncul di sini? Tong Xianding, ini ada di dalam Tong Xianding. Melihat layar, Mo Wen berkata dengan datar, "Saudaraku, bagaimana kamu membawa Mu Yun ke Tong Xianding?" Melihat nada tanya Mo Wen, Mo Qingtian sedikit tidak senang. Mo Wen selalu memperlakukannya dengan hormat dari kakak laki-lakinya, tapi kali ini dia benar-benar menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia hanya punya dua pilihan untuk membunuh di Paviliun Juxian, satu harus dibunuh, dan yang lainnya adalah memasuki Tongxian Cauldron. Kau dan aku harus tahu ini. Aturannya sudah mati, dan orang-orang hidup. Tahukah Anda bahwa jika Mu Yun dibawa ke Akademi 7 Orang Bijak sebagai mentor, dia pasti akan menjadi instruktur jenius kelas 1. Akademi 7 Orang Bijak kami pasti dapat mengolah alkemis dan penyuling yang tiada taranya. Pembuat, jangan tanya, ketika kamu kembali dari kota Beiyun, kamu akan meletakkan Mu Yun ini di mulutmu dan mengaguminya. Madu macam apa yang dituangkan orang ini padamu? Tidak ada air madu, tetapi pengetahuan alkimia telah mengajari saya banyak hal, dan saya telah memintanya dengan keras. Mohon dia, mendengar ini, Mo Qingtian tercengang. Meskipun dia tahu bahwa adik laki-lakinya tergila-gila dengan pil, dia tidak menyangka akan begitu tergila-gila dengannya. Kakak, tahukah kamu, dari mana aku belajar tentang pil pengumpul roh? Apakah itu dia? Iya, Mo Wen dengan serius berkata, anak ini memiliki bakat dan pemahaman yang hebat tentang pil. Hampir semua pil ada di depannya, seperti leci yang dikupas. Tidak ada persembunyian sama sekali, dan tahukah Anda bahwa saya akan menerobos ke seorang alkemis peringkat 7? 7 produk. Mendengar pertanyaan Mo Qingtian tetap di sini. Apa konsep alkemis peringkat 7? Dia sendiri adalah seorang alkemis peringkat ke-7, dan dia secara alami mengerti bahwa berkali-kali lebih sulit untuk memperbaiki pil peringkat ke-7 daripada memperbaiki pil peringkat ke-6. Dan semua ini sepertinya adalah bimbingan dari Mu Yun itu. Jangan hanya membunuh satu orang, orang-orang di luar sana, yang tidak terkenal, mati saja. Mo Wen tidak puas, orang ini telah berada di kota awan utara selama 10 tahun dan tidak dikenal, tetapi dia adalah seorang blockbuster, melonjak ke langit. Toleransi dan ketekunan seperti itu tidak tertandingi oleh orang biasa. Mendengar ini, melihat Mu Yun di gulungan gambar, Mo Qingtian juga merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Jenius seperti itu memang langka dalam satu abad. Saudaraku, jangan biarkan dia keluar dulu. Kuali Tongxian adalah alat bumi yang menguji kekuatan roh seorang seniman bela diri, dan itu adalah alat bumi berkualitas tinggi. Ini cukup spiritual. Mu Yun hanya kurang dari alam gua spiritual, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan roh? Dia sudah menjadi heavy pertama dari alam gua roh. Apa? Mo Wen terkejut dan berkata, ya Tuhan, saya baru saja melihatnya pada waktu itu, dia hanya pemborosan fisik, dan kemudian menerobos ke tingkat ketiga, saya tidak berharap bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, roh titik ranah tingkat pertama. Apa? Kali ini, giliran Mo Qingtian yang terkejut. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang pengenalan Mo Wen tentang Mu Yun, tapi dia tidak menyangka bahwa Mu Yun begitu menantang surga. Hentikan, Mo bertanya buru-buru. Tidak bisa berhenti. Mo Qingtian berkata tanpa daya, kamu juga tahu bahwa Tong Xianding adalah alat bumi terbaik, dan itu sudah memiliki jejak spiritualitas, dan alat bumi terbaik, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9. Tong Shen ingin mematahkannya dengan paksa. Tidak mungkin dibuka, bagaimana saya bisa berhenti? Oh, kakak, tahukah kamu bahwa kamu menghancurkan seorang jenius dengan melakukan ini? Melihat Mu Yun di layar, Mo Wen terjerat di dalam hatinya, ingin bergegas masuk alih-alih Mu Yun. Tetapi pada saat ini, Mu Yun, yang berada di Tongxian Dingding, menghadapi tantangan terbesar. Dia awalnya berpikir bahwa di Tongxian Cauldron, itu adalah ujian kekuatan seniman bela diri dan efektivitas tempur yang akan membuat Mo Qingtian begitu menakutkan. Tapi dia salah. Tripod surgawi ini tidak memiliki serangan substantif sama sekali, dan beberapa hanya serangan dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dalam jiwa, tidak mungkin bagi seorang pejuang untuk menjangkau di alam gua roh. Hanya seniman bela diri dari alam para dewa yang dapat menghasilkan kekuatan jiwa. Dan semakin kuat kekuatan seniman bela diri ranah Tongshen, semakin tinggi ranah, kekuatan jiwa akan terus meningkat dan akhirnya, melalui Tongshen, jiwa akan dikultivasikan. Dan serangan kekuatan jiwa hanyalah serangan fatal bagi seniman bela diri gua roh. Jika Master Sekte Pil Sage Seng Wuyi secara langsung melakukan serangan jiwa, Mu Yun tidak akan bisa melawan bahkan jika dia membakar seluruh hidupnya di kehidupan selanjutnya.
Benda tua ini benar-benar jahat. Mu Yun mengutuk diam-diam dan duduk bersila. Sekarang, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, tapi untungnya, serangan kekuatan jiwa awal dari Tongxianding Cauldron sangat lemah, kalau tidak dia akan terbunuh seketika. Tidak bisa kacau, kultivasi kekuatan jiwa, saya mengerti, apa yang kurang sekarang adalah ranah, dan itu belum tentu mati di sini. Setelah duduk, Mu Yun malah menjadi tenang. Perlahan-lahan, ia menemukan bahwa kekuatan jiwa itu seperti jaring kawat, menembus tubuhnya, mencoba melebur ke dalam tubuhnya, merobek meridian tubuhnya. Dan perasaan ini semakin kuat. Ini baru permulaan. Dalam 1 jam, peningkatan kekuatan jiwa sudah cukup untuk mengejutkannya menjadi idiot. Kekuatan jiwa adalah semacam kekuatan aneh yang seniman bela diri telah membuka 10 titik akupuntur utama di tubuhnya untuk membuka pikirannya dan melewati seluruh tubuh. Itu dihasilkan dalam tubuh seniman bela diri dan tidak ada hubungannya dengan dunia. Tetapi hanya dengan tubuh. Orang-orang duniawi percaya bahwa hanya setelah membuka 10 titik akupuntur utama dalam tubuh, kekuatan mental dapat dihasilkan. Tapi kenapa aku tidak bisa mengambil jalan lain, mengambil jalan yang orang lain tidak pernah berani ambil, dan tidak menggunakan tubuh sebagai wadah untuk membuka kekuatan jiwa? Berbicara pada dirinya sendiri, Mu Yun tampaknya telah menyentuh jalannya sendiri. Suasana hatinya semakin cerah. Kenapa aku harus melawan kekuatan mental yang begitu kuat, akan lebih baik untuk menyerapnya ke dalam tubuhku. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun melepaskan setiap saraf tegang di tubuhnya untuk memungkinkan kekuatan mental itu memasuki tubuhnya tanpa halangan. Rasa sakit yang menusuk jantung terus menyebar dan berputar ke seluruh tubuh. Tahan, semuanya akan terbalik, dan ketika batas tercapai, mungkin ada titik balik. Mu Yun sedang menguji, bagaimana mengontrol kekuatan jiwanya di wilayahnya saat ini. Hanya saja kali ini pencobaan ini adalah pertaruhan dengan nyawa sendiri. Jika Anda kalah, Anda akan mati. Di zaman kuno, siapa yang menetapkan bahwa kelahiran kekuatan jiwa harus membuka 10 lubang? Pada zaman kuno, ada binatang buas, dan mereka dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang kuat. Secara umum, tubuh manusia terlalu lemah dan kecil. Secara bertahap, kekuatan jiwa di Tongxian Cauldron dibenamkan ke dalam tubuh Mu Yun sedikit demi sedikit. Suara merobek hati bahkan menyebar dari telinga Mu Yun ke kejauhan, begitu jelas. Kekuatan jiwa adalah untuk menyatukan pikiran saya, tetapi sekarang saya memiliki citra Zuxian di pikiran saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di hatinya, Mu Yun tidak lagi ragu-ragu, dan membimbing kekuatan jiwa itu, bergegas ke pikirannya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga hampir menembus gendang telinga Mu Yun. Ada darah yang mengalir dari kedua pipinya, dan Mu Yun hanya bisa memuntahkan darah. Sial, dengan kutukan rahasia, Mu Yun hanya ingin berjuang, tetapi Zuxiantu sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Gulungan gambar yang sudah lama tidak dibuka, kali ini Hula membuka halaman. Ini adalah halaman, bukan sudut. 9 tingkat bakat, tanah kuno, liar dan bergejolak, umat manusia yang rendah hati pria, yang berpikir bahwa dunia adalah cabang terakhir, yang kuno memiliki gambar, turun dari langit, menghukum 10.000 setan, memotong ratus juta tanah, umat manusia menggunakan peta kuno, dan mempelajari hukum ilahi tertinggi, akhirnya berdiri di puncak langit. Selama ratusan juta tahun, gambaran zaman kuno telah diperjuangkan oleh para pejuang ras manusia, dan darah telah mengalir ke sungai. Jutaan tahun yang lalu, ras manusia muncul suatu hari, mempelajari dewa tertinggi. Hukum, dan akhirnya menjadi tubuh abadi untuk selamanya. Petik 2. Setelah itu, Kaisar Dewa menghilang, dan gambar-gambar kuno dipindahkan ke umat manusia. Setelah ribuan tahun, tidak ada Kaisar Dewa yang lahir. Hukum surga perkasa, ras manusia diperdebatkan, gambar zaman kuno telah beredar beberapa kali, dan akhirnya menjadi gambar menghukum yang abadi dan memotong iblis, membuka dunia, tetapi hanya ada satu Kaisar Dewa. Kaisar Dewa, karakter besar yang jarang muncul di halaman pertama Zuxiantu kali ini, Zuxiantu tidak menunjukkan seni bela diri atau obat-obatan, tetapi paragraf seperti itu. 9 talenta, prasejarah kuno, putar peta dewa, melihat karakter yang agung, Mu Yun sedikit lamban. Di depan pena yang kuat ini, dia tampak seperti sepotong debu di dunia yang luas, kecil dan tak terlihat. Bahkan di kehidupan sebelumnya, pada saat ini, itu sangat kecil. Gambar para dewa kuno, gambar Zuxian dan iblis, gambar Zuxian. Mu Yun bergumam. Perlahan, setelah waktu yang lama, dia terbangun dari keterkejutannya. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan roh di Kuali Tongxian masih mengalir ke tubuhnya.
Tetapi kekuatan roh itu telah sepenuhnya menjadi kekuatan pengaktif Zhu Xiantu pada saat ini. Tapi ini baru permulaan. Perlahan-lahan, Mu Yun menemukan secara misterius bahwa ada kekuatan hitam seukuran biji wijen di benaknya. Kekuatan itu bukanlah esensi sejati, bukan kekuatan ilahi di Zhu Xiantu, tetapi kekuatan jiwa yang hanya bisa dimiliki oleh para pejuang di alam dewa. Tanpa diduga, Zhu Xiantu benar-benar membantuku saat ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yun masih penuh rasa sakit kesemutan. Namun saat ini, rasa sakit semacam inilah yang membuatnya menikmati. Meski menyakitkan, tapi dia sangat bahagia. Karena kekuatan jiwa seukuran wijen itu telah menjadi seukuran kacang hijau. Kekuatan jiwa, ini adalah kekuatan jiwa. Meskipun hanya ada bagian yang sangat kecil, itu sudah cukup baginya untuk membunuh para pejuang di alam gua spiritual tingkat pertama dan kedua. Gambar Zuxian, gambar para dewa kuno, memang layak. Pada saat ini, di aula, Mo Qingtian dan Mo Wen menatap layar dengan mata kusam. Mereka berdua telah lama menatap gulungan gambar, dan ekspresi terakhir mereka hanya lamban. 1 jam sudah lewat, tapi Mu Yun belum keluar. Selain itu, kunci Mu Yun adalah tetap di dalam. Ini hanya keajaiban. Jangan tanya, apakah kamu yakin bahwa Mu Yun ini adalah penyihir pil dan pemurnian? Ya, mungkinkah dia juga seorang penyihir yang berkultivasi? Mo Qingtian membuka mulutnya dan berkata tanpa daya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Di bawah seorang prajurit di dewa, tidak ada yang salah dengan tinggal di kuali surgawi ini. Selama 1 jam, ya, saudaraku, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Mu Yun benar-benar luar biasa. Aku mungkin percaya sekarang. Mo Qingtian berkata lagi, bagaimana dengan seorang jenius sebagai mentor di Akademi 7 Orang Bijak? Akademi 7 Orang Bijak adalah akademi paling kuat di Kekaisaran, dan nama lainnya adalah Akademi Nanyun. Hampir dapat dikatakan bahwa di seluruh Kekaisaran Awan Selatan, ada banyak prajurit berbakat yang ingin masuk Akademi 7 Orang Bijak. Selain itu, akademi ini didirikan oleh keluarga kekaisaran-kekaisaran atas nama, tetapi setelah 100 tahun pembangunan, kekuatan dalam Akademi 7 Orang Bijak itu rumit dan jauh di luar kendali keluarga Kekaisaran Nanyun. Kakak, kamu hampir membunuhnya sekarang kamu merekrutnya ke Akademi 7 Orang Bijak, bagaimana mungkin dia mau? Itu belum tentu. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Mu Yun dapat bertahan selama lebih dari 1 jam di Tongxian Cauldron, Mo Qingtian sangat yakin bahwa orang seperti itu hanya bisa berteman baik. Dengan derit, pintu dibuka, Mu Yun mengerutkan kening dan membuka matanya. 1 jam telah tiba, Mu Yun, kamu bisa pergi. Pergi, melihat Mo Qingtian, Mu Yun dengan bercanda berkata, aku tidak pergi, aku belum cukup tinggal di sini. Tidak cukup, Mo Qingtian benar-benar ingin menamparkan Mu Yun sampai mati. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kakakmu, lama tidak bertemu, haha. Mo Wen, yang tinggal di belakang Mo Qingtian, tidak bisa menahan tawa, dan melangkah maju untuk memeluk Mu Yun. Kakak Mo, lama tidak bertemu, haruskah kamu memberiku penjelasan? Penjelasan, saya tidak tahu mengapa, aku hampir dibunuh oleh kakak laki-lakimu. Apakah kamu malu memanggilku saudara? Mu Yun melambaikan tangannya dan bersenandung, kakakku datang ke kota Nanyun. Jika kamu tidak datang untuk menjemputku, lupakan saja. Kamu hampir membiarkan kakak laki-lakimu merawatku. Aku membunuhnya, yang sangat menarik. Di mana? Mo Wen tersenyum pahit dan berkata, kakak laki-laki tertuaku hanya mengikuti aturan. Ini tidak mungkin. Kalau tidak, kamu tidak akan menemukan tempat yang bagus, kan? Saat dia berkata, Mo Wen mengedipkan mata dan tertawa. Tempat yang bagus, Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, jangan bicara tentang hal-hal imajiner ini, bagaimana kamu bisa memberiku kompensasi? Sangat mudah untuk berbicara, restoran kota Nanyun, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, pilih apapun yang kamu mau. Itu dia, lebih dari ini. Mo Qingtian, yang tidak berbicara sepanjang waktu, tiba-tiba berkata, mulai sekarang, Tong Xianding ini, jika kamu ingin masuk, masuk saja, bagaimana? Ini baik, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Kondisi apa? Mudah, kamu bisa menjadi mentor di Akademi 7 Sage selama 3 tahun. Selama 3 tahun, kamu bisa tinggal selama yang kamu inginkan di Tong Xianding ini. Sepakat, hampir tanpa berpikir, Mu Yun setuju. Reaksi ini mengejutkan Mo Qingtian dan Mo Wen, seolah-olah Mu Yun khawatir dia akan kehilangan bayi yang hebat jika dia setuju sedikit terlambat. Ya, 3 hari kemudian, lapor ke kampus. Mo Qingtian tertawa dan berkata, di sini, tinggallah selama yang kamu mau. Dengan itu, Mo Qingtian tertawa dan meninggalkan ruangan. Jalan, Mu Yun, aku akan mengajakmu makan enak. Melihat kakak tertua pergi, jangan ragu untuk kembali ke keadaan semula, menarik Mu Yun dan tertawa.
Baik, setelah 1 jam pelatihan kekuatan jiwa, Meridian Muyun saat ini telah kehilangan rasa dilatih oleh kekuatan jiwa itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya menyerap kekuatan roh, dan dia benar-benar membutuhkan istirahat. Di luar aula, di atas ring, permainan masih berlangsung, orang-orang terus-menerus ditantang, dan orang-orang terus-menerus ditantang. Melihat Muyun keluar hidup-hidup, semua orang terkejut. Muyun melanggar aturan Paviliun Juxian dan bunuh diri. Paviliun Juxian sudah memberikan hukuman, baik mati atau masuk ke Tongxian Cauldron. Muyun memilih untuk masuk ke Tongxian Cauldron dan bersikeras 1 jam. Mo Wen menjelaskan, bagaimana mungkin bersikeras 1 jam? Ya, terakhir kali saya melihat bahwa bakat Tianzong 5 kali lipat dari keluarga Lin di penjara di alam spirit Acu Point dan mati kehabisan darah selama setengah jam setelah dipenjara selama setengah jam. Ya, saya mendengar bahwa Tongxian Ding adalah alat tanah terbaik, bagaimana Muyun menurunkannya? Apakah kamu pikir aku berbohong? Melihat diskusi di antara kerumunan, Mo Wen berkata dengan ekspresi muram. Kamu tidak percaya kata-katanya, kamu harus percaya kata-kataku. Pada saat ini, Mo Qingtian masuk dan berkata, aturan Paviliun Juxian tidak boleh dilanggar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke aula dalam untuk menyelidiki. Jika ada kepalsuan, saya, Mo Qingtian, tidak akan lagi menyentuh pil dalam hidup ini. Tidak lagi menyentuh pil dalam hidupnya, bagi seorang alkemis, itu hanya lebih tidak nyaman daripada kematian, apalagi seorang alkemis peringkat 7. Kata-kata Mo Qingtian membuat semua orang terdiam. Namun, mereka masih tidak bisa menerima hasil dari kegigihan Muyun di Tongxian Cauldron selama 1 jam. Mo Wen tidak peduli tentang ini, menarik Muyun dan langsung pergi. Di matanya, orang-orang yang memancing batu giok ini benar-benar tak tertahankan. Kota Awan Selatan, Paviliun Surga. The Pavilion of Heaven adalah salah satu restoran termewah di South Cloud City, belum lagi layanan dan makanannya. Di sini, semua resepnya adalah daging binatang roh, direbus dengan saripati dan tulang, belum lagi lezat, tetapi juga memiliki efek obat ajaib, yang dapat digambarkan sebagai tonik hebat bagi para pejuang. Hanya saja konsumsi di sini juga sangat tinggi dan menakutkan, makanan, setidaknya ribuan batu roh tingkat menengah, hanyalah konsumsi minimum. Batu spiritual tingkat menengah, tetapi batu spiritual tingkat rendah bernilai lebih dari 100, esensi sejati yang terkandung di dalamnya ratusan kali lebih kuat dan keberhargaannya terbukti dengan sendirinya. Gembala di kota Awan Utara, yang pendapatan bersihnya selama setahun hanya beberapa ratus ribu batu roh tingkat rendah, dan digantikan oleh batu roh tingkat menengah, itu hanya makanan enak di sini. Kakakmu, ini adalah tempat paling enak di kota Nanyun. Jika kamu ingin makan, aku akan membawamu ke sini setiap hari. Mo Wen sangat senang. Makan setiap hari, artinya, alkemis bisa makan dan minum di sini setiap hari, dan orang lain, bahkan keluarga besar seperti keluargamu, juga akan dimakan habis. Lao Mo, mengapa kamu berada di Paviliun Juxian? Kekuatan macam apa yang dimiliki Paviliun Juxian ini? Jangan tanya, bahkan aku tidak tahu. Pokoknya, jangan meremehkan Paviliun Juxian. Ajukan pertanyaan tentang pil itu. Baru-baru ini, kepalaku tersiksa oleh pil 7 pin. Pil 7 pin, Lao Mo, kamu bisa. Di mana, berkat poin dan bimbingan terakhirmu, aku bisa menyentuh ambang pintu, jika tidak, dalam kehidupan ini, mustahil untuk melangkah ke keadaan alkemis peringkat 7. Faktanya, kalimat Mo Wen agak berlebihan. Orang ini terlalu paranoid, dan beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, apa yang Muyun katakan padanya sebelumnya hanyalah untuk memandu jalan. Hanya melihat penampilan keduanya berkumpul, King Zi dan King Shuang yang berdiri di belakang Muyun tercengang. Jangan tanya siapa itu, seluruh kekaisaran Nanyun adalah seorang alkemis peringkat 6 yang terkenal dan berperingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, Anda benar-benar memanggil saudara tuan muda Anda sendiri, bagaimana situasinya? Mo tua, bagaimana kamu mengenal Muyun? Pada akhirnya, Xiao Yuner, yang duduk di meja, mau tidak mau bertanya lebih dulu. Lao Mo, itu adalah Muyun yang berani berteriak, dia tidak berani. Ini semua adalah peristiwa masa lalu, jangan menyebutkannya. Mo bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku sangat senang melihat kakakmu lagi hari ini. Aku tahu kakakmu adalah orang yang berbakat, bagaimana mungkin, dia dikuburkan? Kota Awan Utara, kalian berdua duduk juga. Piring secara bertahap muncul, dan Muyun melihat kedua Kingzi dan menasihati mereka. Melihat mereka berdua tidak bergerak, Muyun berkata dengan wajah tenang, ini perintah. Mo meminta meja besar berisi hidangan, tempat mereka bertiga bisa makan. Hidangan semacam ini, meskipun berwarna hijau dan biru, sangat sulit untuk dicicipi, jadi lebih baik membiarkan mereka duduk.
Selain itu, dari anak terbawah hingga Raja Peri, Mu Yun naik selangkah demi selangkah, dan dia tidak terbiasa dengan perasaan dilayani oleh orang lain. Iya, pada akhirnya, dua saudara perempuan King Zi dan King Xuang tidak bisa menahan Mu Yun dan duduk untuk makan. Saya harus mengatakan bahwa hidangan di pavilion Tianzi sangat lezat. Awalnya anak kecil yang agak pendiam, dia juga melepaskan makan, tapi Xiao Yuner sudah tidak bisa menahannya. Mo tua, bisakah kamu memberitahuku sekarang, Akademi 7 Orang Bijak kan? Tentu saja, puas dengan anggur dan makanan, Mo Wen berkata dengan mabuk, Akademi 7 Orang Bijak awalnya didirikan oleh keluarga kerajaan, tetapi seiring waktu, berbagai kekuatan di akademi menjadi rumit dan keluarga kerajaan secara bertahap kehilangan kendali. Dan sekarang akademi dari 7 Sage jelas memiliki 5 kekuatan. Kontrol 5 kekuatan mana, saya tidak perlu mengatakannya. Faktanya, perguruan tinggi 7 Orang Bijak pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Nanyun, tetapi alasan mengapa Perguruan Tinggi 7 Orang Bijak kemudian diubah menjadi Perguruan Tinggi 7 Orang Bijak adalah karena pembagian di dalam akademi. The Seven Sages College dibagi menjadi 7 sekolah, dan setiap rumah diam-diam dikendalikan oleh keluarga besar. 5 kekuatan utama mengendalikan 5 rumah. Jangan meremehkan 5 rumah ini. Bakat di 5 kekuatan utama menyumbang 80%. Itu keluar dari Akademi 7 Orang Bijak ini. Jadi ada 2 rumah lagi. Hei, 2 rumah itu, semakin tidak jelas. Mereka yang memasuki kedua rumah itu, apakah mereka instruktur atau siswa, berantakan. Mereka sepertinya bukan milik kekuatan apapun, tetapi mereka tampaknya memiliki hubungan dengan kekuatan lain. Terkait, baik, mendengar pengantar mabuk Mo Wen, Mu Yun mengangguk. Janji untuk memasuki Akademi 7 Orang Bijak tampaknya merupakan kesepakatan acak oleh Mu Yun, tetapi ternyata tidak. Ketika dia pertama kali tiba di kota Nanyun, dia hanya posisi patriark muda keluargamu, tidak cukup untuk memberinya pijakan. Selain itu, apa yang harus dia lakukan bukan hanya untuk keluar dari kendali Mu Qingyu, tetapi juga untuk memahami Sekte Pil Suci. 3 tahun sudah cukup. Bagaimanapun, Kekaisaran Nanyun adalah kerajaan besar, dan kota Nanyun adalah ibu kota Kekaisaran Nanyun. Pavilion Pil Suci yang didirikan oleh Sekte Pil Suci di Kota Awan Selatan jauh lebih besar dalam skala dan informasi daripada Pavilion Pil Suci di Kota Awan Utara, dan rencana Mu Yun adalah untuk sepenuhnya mengalahkan Pavilion Pil Suci yang didirikan oleh Sekte Pil Suci di sini. Akademi 7 Orang Bijak, dengan kekuatan yang kompleks, adalah tempat yang bagus untuk dia pamerkan. Setelah minum dan makan, Mu Yun ingin mengklarifikasi dan keluar dari kotak. Pavilion Surga adalah restoran 3 lantai, dan Mu Yun ada di lantai 3. Saat ini, semua kotak penuh, tetapi efek insulasi suara sangat bagus. Mu Yun berjalan di koridor panjang. Tidak ada suara. Tiba-tiba, rasa krisis menyapu tubuh Mu Yun. Bang-bang. Saat berikutnya, ada ledakan keras, dan tiba-tiba dinding kotak di koridor meledak. 4 sosok, memegang belati, menunjuk langsung ke Mu Yun. Formasi pedang Poyun. 4 suara rendah datang dari mulut 4 pada saat yang sama, 4 belati itu seperti 4 pedang pendek, dan pedang itu mendekati tanda vital Mu Yun. Begitu dia memasuki koridor, Mu Yun merasa ingin membunuh. Begitu 4 orang muncul, Mu Yun langsung mundur. Satu gerakan tidak berhasil, dan mereka berempat melakukan gerakan lain tanpa ragu-ragu. 4 dari mereka semua berada di alam 5 kali lipat dari alam titik akupuntur roh, dan gerakan mereka konsisten. Jelas, mereka telah menjalani pelatihan intensif. Keempat orang ini bergandengan tangan untuk membunuh seorang prajurit 6 tingkat di alam gua roh dengan mudah. Membunuh. Ada teriakan rendah, dan keempat sosok itu mengendalikan hampir semua titik buta di mana Mu Yun bisa bersembunyi, membuat Mu Yun tidak bisa menghindarinya sama sekali. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, Mu Yun malah melangkah maju, dan suara gunturnya rendah, dan selama tembakan, di permukaan tubuh Mu Yun, kekuatan guntur dan kilat biru muda perlahan berkumpul. Ding-ding, telapak tangan dan belati bertemu, membuat suara denting, Mu Yun melangkah mundur, dan 4 noda darah muncul di kedua tangan dan lengan. Anda tahu, tubuhnya, setelah mengolah seni tubuh Dewa Petir Surgawi, telah mencapai situasi yang menakutkan, bahkan jika itu adalah senjata biasa terbaik, itu tidak dapat melukainya sama sekali. Hancurkan masing-masing. Mengandalkan kekuatan tubuhnya, Mu Yun langsung mengabaikan mereka bertiga dan berbalik ke satu di sisi kiri tubuhnya untuk menyerang dengan liar. Orang itu tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti ini, Mu Yun akan berani melakukan serangan balik, menusuk backhandnya dengan pedang, mencapai posisi jantung Mu Yun. Ada kepulan, angin bertiup di bawah kaki Mu Yun, dan tubuhnya miring, belati itu benar-benar tenggelam di dadanya, tetapi itu bukan posisi jantungnya, tetapi menyimpang beberapa menit.
Jelas, dia tidak menyangka bahwa Mu Yun akan memilih cara ini untuk bertarung dengannya, dan pembunuh itu jelas bingung. Kepanikan ini saja sudah cukup mematikan. Pada saat kritis, kekuatan guntur dan kilat di tubuh Mu Yun bersinar dengan cahaya biru redup, dan bilah listrik mendengus. Tanpa ragu, kekuatan jiwa seukuran kacang hijau yang terkumpul di benaknya menunjukkan kekuatannya saat ini. Kekuatan jiwa berubah menjadi seutas benang tipis, bergegas ke pria kulit hitam di depannya. Dalam sekejap mata, pria berbaju hitam hanya merasa hitam di depan matanya dan kehilangan semua kesadaran. Mu Yun melancarkan pukulan dan memukul dada pria berbaju hitam itu. Terdengar dentuman pelan, dan pria berbaju hitam itu jelas-jelas mengenakan senjata pertahanan misterius. Jika tidak, telapak tangan ini cukup untuk membunuhnya. Semua ini terjadi begitu saja antara lampu listrik dan batu api. Pada saat yang sama, serangan dari tiga lainnya juga telah tiba. Tapi sekarang, Mu Yun sudah tidak berdaya. 4 pembunuh dari 5 level Spirit Acu Point Realm datang dengan persiapan, tapi dia tidak memiliki Profound Tool yang cocok di tangannya. Kepulan-kepulan, 3 belati ditusukkan ke perut, paha, dan punggung Mu Yun, dan darah mengalir keluar. Namun, artefak mendalam bergagang 3 dimasukkan ke dalam tubuh Mu Yun, tetapi ketiga pembunuh itu terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat menariknya sama sekali. Kekuatan guntur dan kilat memiliki daya serap yang kuat pada para dewa, permukaan tubuh Mu Yun penuh dengan guntur dan kilat, ketika guntur dan kilat dioperasikan, itu harus menjadi 3 belati yang terabsorpsi di permukaan tubuh. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membunuhku dengan 1 pukulan. Bukankah tuanmu memberitahumu? Mu Yun menjerit pelan, mengangkat telapak tangannya, dan tanda guntur muncul di antara kedua telapak tangannya. Ledakan, suara ledakan menyebar, dan ketiga sosok itu terguncang dalam sekejap, dan jejak darah ditemukan di sudut mulut mereka. Tuan kecil, tiba-tiba, seruan terdengar, dan King Zi dan King Xuang segera bergegas. Awalnya, ada perkelahian di luar, mereka tidak peduli, bagaimanapun itu di paviliun surga. Mereka hanya keluar untuk memeriksa setelah melihat Mu Yun pergi selamanya dan mendengar pertengkaran. Tanpa diduga, seseorang berani membunuh tuan muda mereka di paviliun surga. Benar-benar berani, berusaha agar hidup. Melihat gerakan King Zi King Xuang, Mu Yun berteriak dingin. Pada saat yang sama, Xiao Yuner bergegas, diikuti oleh Master Mo. Kakakmu, melihat 4 belati tertancap di tubuh Mu Yun, dada Mo Wen terbakar amarah. Saat itulah dia menghibur Mu Yun dan memilih untuk berada di paviliun surga, seseorang benar-benar membunuh Mu Yun dan hampir berhasil. Hari ini, kalian berempat, bahkan tidak ingin pergi. Kata Mo Lao, seluruh tubuhnya melonjak, dan dia terlihat sangat berbeda dari lelaki tua yang terlihat sedikit gila sebelumnya. Melihat King Zi, King Xuang, dan Mo Wen, mereka berempat saling memandang pada saat ini, menggigit gigi mereka, membenturkan, langsung jatuh ke tanah, dan memuntahkan darah hitam. Keempat orang ini benar-benar menelan racun dan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Menyaksikan keempatnya bunuh diri, Mu Yun terkejut. Untuk dapat melatih pembunuh yang begitu tertib, seluruh kekaisaran Nanyun, kekuatan seperti itu, tidak lebih dari 2 tangan. Siapa yang akan melakukannya? Haha. Keempat orang itu bunuh diri dengan menelan racun, dan terdengar ledakan suara, dan dalam sekejap mata, sudah ada belasan orang berkumpul di koridor. Selusin orang semuanya mengenakan cemara perak, dan ranah mereka berada di atas alam spirit Acu Point tingkat keempat. Melihat latar depan, wajah mereka terkejut. Seseorang berani membunuh di paviliun surga, dan mereka tidak bisa mati. Apa yang terjadi? Sebuah suara mendesak terdengar, melihat bola daging, bergegas ke arahnya. Tian Jiu, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk menutup paviliun surga. Melihat bakso, jangan bertanya, saya di sini hari ini untuk menjamu tamu, dan ada seorang pembunuh di paviliun surga. Kebetulan sekali, kesalahpahaman, itu pasti salah paham. Melihat orang di depannya, Tian Jiu buru-buru berteriak, Tuan Mo, jika saya tahu bahwa Anda ada di sini, penjaga di sini, bagaimana mungkin orang-orang ini? Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Tian Jiu adalah pemilik paviliun surga, dan dia juga terkenal di kota Awan Selatan, tetapi tidak peduli seberapa terkenal dia tidak berani berpura-pura di depan Mo Wen. Tian Jiu, kamu sebaiknya memberiku penjelasan tentang masalah ini. Mo Wen tidak terjerat dengan itu, dan bergegas untuk menyelidiki Mu Yun. Jangan tarik. Melihat bahwa Mo Wen ingin mencabut 4 belati, Mu Yun berteriak, keempat belati itu sangat beracun. Tarik mereka keluar, aku akan segera dibunuh, dan para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka. Bawa aku kembali dulu, saudara Mo, bawa ke ruang alkimiamu. Bagus, tidak masalah.
Mo Wen tidak berani menunda, dan berhenti menegur Jiu hari itu, dan buru-buru beroperasi dengan esensi sejatinya, perlahan mengangkat Mu Yun. Tian Jiu, masalah ini tidak ada hasilnya, aku tidak bertanya, aku bersumpah, biarkan pavilion surgawimu menghilang sepenuhnya di kota Nanyun. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yuner, King Zi dan yang lainnya tercengang. Meskipun Tuan Mo Wen adalah seorang alkemis peringkat 6 dan memiliki status yang tinggi, dia tidak bertarung untuknya. Di seluruh kota Nanyun, semua orang tahu bahwa Tuan Mo Wen dikenal karena temperamennya yang baik. Tapi hari ini, Mo Wen mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Wajah Tian Jiyudeng pucat saat itu. Rusak. Ada apa? Namun, saat Mo Wen hendak membawa Mu Yun pergi, pintu sebuah kotak terbuka, dan sesosok tubuh terhuyung-huyung keluar. Tuan Muda Lin, melihat sosok mabuk, pinggang Tian Jiu lebih dalam, dan senyum di wajahnya bahkan lebih merupakan sanjungan yang tak terkatakan. Bendahara Tian, ada apa? Tuan Muda sedang minum dan minum Anda di sini untuk mengganggu saya. Orang ini mengenakan brokat dengan permata di pinggangnya dan rambutnya diikat, dia terlihat agak gila dan ilmiah. Kesalahpahaman, ada beberapa kecelakaan di gedung kecil hari ini, yang mengganggu Tuan Muda Lin. Saya benar-benar malu. Tian Jiu tidak sabar untuk menundukkan kepalanya ke selangkangannya dan berkata dengan halus, Tuan Muda Lin, Anda terus minum anggurmu. Minum kamu lumpuh, dan kamu tidak tertarik. Lin Xianyu tersipu dan mengutuk, saya pikir Anda tidak akan menggunakannya lagi. Itu dipandang rendah dalam keluarga, dan sulit untuk mabuk di luar. Seperti yang dikatakan Lin Xianyu, matanya tertuju pada Mu Yun. Siapa ini? Apakah dari sirkus? Dengan begitu banyak belati di tubuhnya, dia masih hidup. Lin Xianyu tertawa sambil menatap Mu Yun. Berjalan ke depan dengan terhuyung-huyung, melihat Mu Yun berbaring di tandu, Lin Xianyu mengulurkan jarinya dan mengambil belati. Pergi. Tiba-tiba, King Zi dan King Xuang keduanya menunjukkan niat membunuh, dan esensi sejati menyebar, dengan keras, bahwa Lin Xianyu tiba-tiba mundur dalam kecelakaan, dan langsung merobohkan koridor, dengan bunyi gedebuk, dan berlutut ke tanah. Baik, melihat Lin Xianyu berlutut di tanah, wajah Mu Yun mengembun. Orang ini sebenarnya tidak memiliki jejak esensi sejati di tubuhnya. Sebagai anak dari keluarga Lin, sungguh aneh bahwa dia adalah orang biasa yang tidak berlatih seni bela diri. Haha, berdiri, Lin Xianyu tersenyum sedih, tentu saja, aku benar-benar sampah. Siapapun dapat menginjak kepalaku dan membanting kakiku. Dalam nada Lin Xianyu, ada keputusasaan yang tak terkatakan dan mencela diri sendiri. Lin Xianyu, aku tidak peduli denganmu, pergi dari sini. Tuan Mo Wen mendengus dingin, mengangkat Mu Yun, dan pergi dengan cepat. Untuk waktu yang lama, Mo Wen membawa Mu Yun ke kediaman Akademi 7 Orang Bijak di mana dia berada, dan meletakkannya di tempat tidur, tidak berani bergerak. Di matanya, Mu Yun tahu 100 kali lebih baik daripada dia tentang luka-lukanya. Sekarang, apa yang diminta Mu Yun, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Mu Yun dengan 4 belati masih di tubuhnya, wajah King Xuang khawatir. Keduanya dikirim oleh Patriark untuk melindungi Patriark muda secara pribadi. Pada saat ini, Mu Yun hampir dibunuh oleh Huang Quan, dan itu sepenuhnya kelalaian mereka. Tidak masalah. Mu Yun tersenyum sedih, tertawa kecil, dan mengeluarkan belati dari pahanya, darah melonjak keluar. Apa? Melihat Mu Yun tiba-tiba mencabut belatinya, King Xuang dan King Zi berteriak kaget. Puf 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 puf. Segera setelah itu, Mu Yun mengeluarkan 3 belati yang tersisa berturut-turut, dan darah membasahi pakaiannya dengan teror. Kakakmu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah Mu Yun pucat, jangan bertanya dengan cemas, bukankah kamu mengatakan bahwa belati ini sangat beracun? Sebelumnya, tidak ada lagi. Dengan esensi sejati yang mengalir di tubuhnya, Mu Yun menarik kekuatan sucinya dari Zhu Xiantu, menyebar sedikit di sekitar luka, dan darah secara bertahap memadat. Ini, darahnya masih berdarah tadi, tapi sekarang sudah membentuk keropeng darah. Ketahanan ini mengerikan. Mu Yun tidak ingin mengekspos penggunaan magis dari kekuatan suci, dan tidak menjelaskan terlalu banyak. King Zi, pergi dan periksa dari mana belati ini berasal. Belati senjata misterius kelas menengah dilengkapi untuk si pembunuh. Organisasi pembunuh ini tidak sederhana. Iya, King Xuang, kamu dapat memeriksa identitas keempat orang itu sejak lahir hingga sebelum mereka mati. Iya, menggosok kepalanya, Mu Yun tersenyum pahit, sebelum saya mulai melempar, beberapa orang menginginkan hidup saya. Ada 4 pembunuh di alam acu poin roh.
Ada 4 dari mereka. Mereka benar-benar melihat saya. Begitu, aku masih belum cukup melihat. Xiao Yuner mencibir, 4 pembunuh dari alam gua spiritual 5 tingkat. Metode terampil seperti itu, tidak membunuhmu dalam waktu singkat, itu benar-benar mengejutkanku. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi hidup mereka, dan saya tidak terkecuali. Mu Yun tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, Xiao Yuner, bagaimana situasinya dengan Lin Xianyu? Mu Yun bertanya-tanya, Lin Xianyu seharusnya adalah anak dari keluarga Lin. Aneh bahwa tidak ada jejak esensi sejati di dalam tubuh. Dia, juga orang miskin. Xiao Yuner menghela nafas dan berkata, Lin Xianyu adalah anak langsung dari keluarga Lin. Dia telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil, tetapi hidupnya tidak baik. Dia memiliki saudara yang lebih kuat, Lin Bin. Lin Bin adalah seorang jenius terkenal di keluarga Lin. Keduanya tumbuh dewasa. Ini semua hubungan yang kompetitif, tapi sayangnya, Lin Bin hampir dicabik-cabik oleh binatang roh selama persidangan. Pada akhirnya, dia harus menggunakan metode rahasia untuk mentransplantasikan darah orang lain kepadanya. Transplantasi darah. Betulkah, Lin Xianyu dan Lin Bin adalah saudara kandung? Pada akhirnya, keluarga Lin memutuskan untuk meninggalkan Lin Xianyu dan menyelamatkan Lin Bin. Oleh karena itu, Lin Xianyu sekarang tidak memiliki meridian di tubuhnya, tetapi dia selamat secara ajaib. Orang-orang, dan setelah darah Lin Xianyu ditransplantasikan, dia benar-benar menjadi orang biasa, menghabiskan waktu dan minum sepanjang hari. Lin Bin selalu melindungi Lin Xianyu karena dia berutang pada adiknya. Pemimpin keluarga Lin, Lin Zentian, juga melindungi putra ini. Petik 2. Malu, anak muda, haha, Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Kebaikan dan rasa malu seperti itu bukanlah yang dibutuhkan Lin Xianyu. Awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi jenius dengan reputasi, tetapi karena seseorang dengan bakat yang lebih baik dari dirinya, dia kehilangan segalanya. Dengan rasa sakit seperti itu, Lin Xianyu memang orang yang luar biasa. Mengingat nama Lin Xianyu, Mu Yun sudah memiliki keputusan di hatinya. Bisakah saya tidak berlatih jika tidak ada meridian? Bagi yang lain, ini bukan untuk Mu Yun. Ngomong-ngomong, Xiao Yuner, apakah kamu kenal pemuda yang berdiri di sebelah Lin Xianyu? Kamu bisa memanggilku Yuner mulai sekarang. Aku tunanganmu. Xiao Yuner tersenyum dan berkata, pemuda yang berdiri. Oh, kamu sedang berbicara tentang Meng Guangling, orang ini tidak mudah. Orang ini bukan anggota dari 4 keluarga besar, juga bukan anggota keluarga kerajaan. Dia milik yang tidak dikenal, tetapi di kota Nanyun, dia memiliki reputasi. Xiao Yuner berkata dengan penuh minat, ada banyak hal tentang dia, tetapi tidak ada yang tahu dari mana dia berasal dan kekuatan mana yang dia miliki, tetapi hubungan antara dia dan Lin Xianyu tampaknya tidak sebaik itu. Ya, aku mengerti. Mengangguk, Mu Yun menundukkan kepalanya. Melihat trauma di tubuhnya, ekspresi Mu Yun menjadi semakin suram. Seseorang sudah melakukannya, jadi dia tidak harus sopan. Selama 10 hari berturut-turut, Mu Yun tinggal di rumahmu tanpa meninggalkan pintu di balik pintu tertutup. Di bawah perawatan kekuatan ilahi sedikit demi sedikit, lubang darah di tubuhnya berangsur-angsur pulih, dan permukaan tubuhnya dipenuhi dengan lapisan cahaya biru, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Patriark muda, pada hari ini, King Zi dan King Shuang melangkah ke halaman. 4 artefak misterius tidak mengetahui dari mana asalnya, karena keluargamu ditemukan dan mereka hancur. Maksudmu, keempat artefak yang mendalam itu berasal dari gudang senjata keluargamu? Baik, King Shuang juga berkata, Patriark muda, 4 orang, sejak lahir hingga hari Anda dibunuh, semua resume keempat orang ini, setelah memasuki rumahmu, kemudian diusir oleh istri kedua, dan jejak mereka telah tidak diketahui. Sampai kamu kembali ke Mu Mansion, mereka berempat akan muncul. Nyonya kedua, suara Mu Yun sedikit dingin, dan ada jejak niat membunuh di wajahnya. Di rumahmu, di ruang belajar yang agak kuno, Mu Qingyu sedang duduk di kursi, melihat gulungan kaligrafi dan lukisan di atas meja, dalam keadaan linglung. Xin Yao, Yuner, anak ini, sangat membenciku, aku hanya bisa membenci. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Masuk, ayah, mengenakan gaun berwarna tinta, Mu Yun masuk ke dalam rumah, menatap Mu Qingyu, dan berkata, ayah, putraku memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Oh, kamu sebenarnya bersedia menelepon ayahku, lalu bertanya. Saya adalah patriark muda kawanan, apakah saya memiliki kekuatan tertentu? Ya, berbicara secara logis, itu adalah yang kedua setelah kepala klan dan beberapa tetua berkekuatan tinggi di klan. Mu Yun mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, putraku pensiun. Tunggu, Mu Qingyu mengerutkan kening, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa Anda tidak menggunakan hak patriark muda saya? Patriark muda pastoral saya hampir terbunuh di paviliun surga.
Jika saya tidak menggunakan beberapa cara untuk menakuti saya, bagaimana saya bisa meyakinkan orang-orang di masa depan? Petik 2, tembak saja. Baik, mendengar kata-kata Mu Qingyu, Mu Yun tercengang. Jelas, Mu Qingyu tahu apa yang ingin dia lakukan, dan sepertinya Mu Qingyu sudah tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, jadi, semakin ditegaskan bahwa Mu Yun sedang berpikir. Dalam hal ini, lakukanlah. Meninggalkan halaman Mu Qingyu, Mu Yun memimpin King Zi dan King Xuang menuju halaman lainnya. Ini adalah kediaman nona kedua, Mu Yun, apa yang kamu lakukan di sini? Di luar halaman, dua penjaga menghentikan Mu Yun dan berteriak. Telapak tangan, ada dua tamparan, dan kedua penjaga tiba-tiba membengkak pipi mereka, mereka menatap Mu Yun dengan ngeri. Nama patriark muda, haruskah kamu menyebutnya secara langsung? King Xuang berkata dengan suara dingin. Kamu, gulungan. Mu Yun menjerit dingin dan melangkah langsung ke rumah sakit. Di ruang halaman, wanita kedua dan Mu duduk berhadapan. Ibu, dalam pembunuhan ini, para pembunuh yang kami kirim dilatih oleh kami sendiri, dan alat-alat yang mendalam juga dipilih dari rumahmu. Jika dibunuh oleh Mu Yun, apa yang kamu takutkan? Wanita kedua mendengus dingin, menatap putra kecilnya, dan berkata, mungkinkah Mu Yun berani membunuh langsung di rumahku? Melihat putra kecilnya, istri kedua sedikit berkecil hati. Padang rumput itu kekurangan bakat alami dan tidak memiliki atmosfer. Dibandingkan dengan putra sulungnya Mu Fangyu, putra kecil ini benar-benar tidak memiliki kelebihan. Awalnya berpikir bahwa 4 angin, hujan, guntur dan kilat, mengandalkan 5 tingkat alam gua spiritual, untuk membunuh Mu Yun tanpa gagal, saya tidak berharap bahwa mereka akan disembunyikan oleh Mu Yun. Istri kedua kesal, lain kali, saya pasti tidak akan membiarkan dia seberuntung itu. Lain kali, sepertinya wanita kedua ingin membunuh lagi. Pada saat ini, suara main-main terdengar, pintu rumah tiba-tiba didorong terbuka, dan sesosok muncul di luar rumah. Mu Yun, apa yang kamu lakukan? Aku ibu keduamu, bagaimana kamu bisa masuk ke halamanku secara langsung? Melihat Mu Yun tiba-tiba muncul, istri kedua menangis dan menatap dengan marah. Haha, Erniang, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Hanya ejekan Mu Yun yang menjawabnya, kirim seseorang untuk membunuhku, sekarang aku malu mengatakan bahwa itu Erniangku. Mu Yun, jangan meludahi orang, bukti apa yang kamu miliki untuk hal seperti itu? Bukti, ding-ding, 4 belati senjata yang dalam muncul, dan Mu Yun berteriak, ini buktinya, nona kedua, Anda tidak perlu menyembunyikannya sekarang, kan? Melihat 4 alat misterius di tanah, ekspresi wanita kedua berubah. Namun, bagaimanapun, dia telah berada di rumahmu selama lebih dari 10 tahun, dan dia mahir dalam segala hal. Alat yang mendalam ini berasal dari keluargamu, tetapi bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu dari tangan Anda sendiri? Nyonya kedua, Anda selalu mengendalikan pavilion Wu keluargamu, kan? Mu Yun mengambil alih, sekarang, Anda ingin menyingkirkannya. Kamu menjebakku. Bahkan jika Wu Pavilion berada di bawah kendaliku, alat misterius di dalamnya dapat diklaim oleh anak-anak keluargamu. Bagaimana aku bisa disalahkan? Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, karena aku memutuskan untuk datang hari ini, tentu saja aku tidak ingin kamu mengaku. Mu Yun tersenyum bebas dan berkata, aku di sini hari ini, hanya untuk meminta penjelasan. Maksud kamu apa? Sederhana, karena saya telah menderita 4 pedang, 4 pedang ini, tentu saja saya harus mengembalikannya, Mu Qingtian, akan menggantikan 4 pedang saya. Kamu berani. Kenapa tidak berani? King Xuang, King Zi, tolong bantu saya mengeluarkan Tuan Mu Qingtian. Iya, ketika kata-kata itu jatuh, King Zi dan King Xuang, dua dari mereka, melintas di tubuh mereka dan muncul di sebelah Mu Qingtian, tidak menunggu perlawanan Mu Qingtian, mereka dijebak oleh keduanya. Ibu, selamatkan aku. Mu Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, kamu akan tahu sebentar lagi. Sombong, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ayahmu dan meminta ayahmu untuk mencabut statusmu sebagai patriark muda. Kata wanita kedua dengan marah. Pergi, sebaiknya kamu pergi sekarang dan lihat apakah Mu Qingyu akan menghukummu atau aku. Untuk beberapa alasan, melihat mata pembunuh Mu Yun, wanita kedua terkejut dan menjadi tidak berdaya. Dia tiba-tiba merasa bahwa patriark muda di depannya tampaknya tidak setenang permukaan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lihat saja, menarik Mu Qingtian ke halaman, King Zi King Xuang dan keduanya mengikatnya ke dinding, tidak bisa bergerak. Mu Yun mengeluarkan kain hitam, menutup matanya, dan berkata, King Zi, King Xuang, kamu datang untuk mengganggu penilaianku. Aku hanya perlu melempar 4 belati. Adapun 4 belati, mereka akan menembus bagian Tuan Muda. Tian, itu semua tergantung pada keberuntungan.
Mu Yun, oh omong-omong, optimis tentang wanita kedua, jangan biarkan dia menggangguku, kalau tidak Yijian akan menikam Tuan Tian sampai mati, itu terlalu buruk. Iya, dengan mata tertutup, Mu Yun memegang 4 belati erat-erat di tangannya, King Zi menatap wanita kedua dengan erat, dan King Suang menyebarkan esensi sejati, membingungkan penilaian Mu Yun. Haha, dalam sekejap, 4 belati terlempar keluar. Kepulan-kepulan, 4 tiupan-tiupan terdengar, dan 4 belati itu akurat, semuanya menusuk tangan dan kaki Mu Qingtian. Jeritan terdengar seketika. Mu Yun, dia melepas ikat matanya dan melihat anggota tubuh Mu Qingtian ditusuk dengan belati. Mu Yun dengan menyesal berkata, tidak ada satupun pedang yang mengenai sasaran, itu salah langkah. Berbalik melihat wanita kedua, Mu Yun menjawab, Nyonya kedua, saya yang berbicara, dan saya akan mengembalikan 4 belati kepada Anda. Lain kali, mungkin Mu Tian-Tian, tidak akan ada keberuntungan seperti itu. Tujuannya telah tercapai, Mu Yun berbalik dan pergi dengan santai. Di halaman, ada teriakan seperti babi. Tuan muda, apakah Anda baru saja membiarkan Mu Yun sehari? King Zi bingung ketika dia melihat senyum di wajah Mu Yun. Karena kedua wanita ini ingin mencelakaiku dengan sangat terang-terangan, itu menunjukkan bahwa dia yakin dia akan berhasil sekali, tetapi dia tidak berharap sesuatu akan terjadi. Hanya saja, karena begitu ceroboh, wanita kedua masih kurang kesabaran dan wawasan. Dia bukan lawanku, jadi itu sudah cukup untuk memberimu pelajaran. Mu Yun percaya pada dirinya sendiri, jika aku benar-benar membunuh Mu Qingtian, oke, kalian. Putra tertua, akan menembakku ke lumpur, bagaimanapun juga, Mu Qingtian juga putranya. Bos, mendengar nama ini, King Zi dan King Shuang menundukkan kepala mereka. Ya, mereka dikirim oleh Mu Qingyu untuk melindungi Mu Yun, jadi bos mereka adalah Mu Qingyu. Di satu sisi, itu untuk melindungi Mu Yun, dan di sisi lain, itu juga untuk memantau Mu Yun untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Oh, ngomong-ngomong, Lin Xianyu itu, cari tahu kapan dan di mana dia sering pergi, aku ingin berbicara dengannya. Bicara, patriark muda, Lin Xianyu telah dilucuti dari pembuluh darah dan daging dan darahnya, dan merupakan orang yang sia-sia. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Orang buangan, Mu Yun mencibir dan berkata, apakah Anda tidak tahu, Tuan Muda, saya memiliki kekuatan untuk mengubah sampah menjadi harta. Suatu kali, saya juga sia-sia. Saat malam tiba, wanita kedua berada di halaman. Di tempat tidur, Mu berbaring merangkak, wajahnya pucat dengan perban. Istri kedua duduk di samping, matanya merah dan bengkak. Tianer, ini ibu yang buruk. Aku tidak menyangka Mu Yun berani bersikap seperti ini. Ketika ayahmu keluar, aku akan membuatnya terlihat baik. Istri kedua berkata dengan kejam, lain kali, saya tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi. Ibu, Mu Yun menangis dan berkata, Ibu, saya selalu merasa bahwa Mu Yun mengerikan. Dia benar-benar menakutkan. Karena dia adalah patriark muda, biarkan dia melakukannya dengan baik. Keluargamu dapat dituntun ke kemuliaan olehnya. Itu juga baik sekali. Bajingan. Wanita kedua tampak dingin dan berteriak, apa yang kamu tahu? Posisi patriark muda milik kakak laki-laki tertuamu. Hanya Fang Yu yang patriark muda. Dia tidak layak untuknya. Aku pikir kamu bajingan. Tiba-tiba, sesosok muncul di ruangan itu. Mu Qingyu berpakaian elegan dalam gaun cian. Kedua, kamu benar-benar menjanjikan. Kamu ingin membunuh patriark muda yang aku pilih? Mu Qingyu mengerutkan kening dan berkata, kamu mungkin tidak melihat hal ini selengkap Tianer. Apakah kamu tahu mengapa Yuner tidak langsung membunuh Tianer hari ini? Itu karena dia peduli dengan kasih sayangku untuk menjadi seorang ayah. Sejujurnya, Yuner, aku dipaksa untuk kembali menjadi patriark muda. Jika kamu memiliki ambisi lain di masa depan, apalagi keluarga Konfusianisme di belakangmu, bahkan jika kamu adalah keluarga kerajaan, aku akan tetap melakukannya. Menjatuhkanmu. Keluarga Konfusianisme juga merupakan keluarga terkenal di Kekaisaran Awan Selatan, tetapi statusnya tidak sebanding dengan 4 keluarga besar, dan istri kedua berasal dari keluarga Konfusianisme. Patriark, ini adalah pil tulang yang terputus-putus, biarkan Tianer menyajikannya. Mu Qingyu berjalan ke tempat tidur, menatap putranya di tempat tidur, dan berkata, aku berhutang pada Yuner, jadi aku menebusnya. Sekarang, keluargamu itu yang saya katakan, dan akhirnya keluargamu berubah dari perpecahan menjadi penyatuan. Siapapun yang ingin menghancurkan harus menjadi musuh saya, mengerti? Petik 2. Aku tahu. Pada akhirnya, wanita kedua menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Mu Qingyu adalah surga keluargamu. Jika Mu Qingyu pergi, keluargamu akan jatuh, dan tidak mungkin menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Jadi bahkan istri kedua tidak akan pernah berani melanggar Mu Qingyu.
Meninggalkan kata-kata ini, Mu Qingyu meninggalkan halaman dan melihat ke belakang, dalam beberapa bulan terakhir, kamu tidak boleh meninggalkan rumahmu. Istirahatlah dengan baik. Apa? Mendengar kata-kata ini, wanita kedua tercengang.